Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk yang kesekian kalinya, kita dari Fakultas Vokasi D4K3, Alhamdulillah bisa kembali melaksanakan webinar, di mana webinar ini adalah merupakan salah satu wujud aksi dari fungsi perguruan tinggi, yakni tentang Tridharma Perguruan Tinggi, di mana selain sebagai program pendidikan, penelitian, ada juga namanya pengabdian kepada masyarakat. Dan tentang program pengabdian kepada masyarakat inilah yang kami wujudkan ke dalam bentuk sebuah sharing edukasi kepada masyarakat, kepada pekerja, kepada alumni dan mahasiswa dan masyarakat umum. Ini adalah webinar yang kesekian kali. Alhamdulillah tiap minggu sudah lakukan dan insya Allah ini akan berlanjut terus. Ya dengan memanfaatkan situasi pandemi saat ini itu tidak menghalangi aktivitas kita. Bahkan ini cenderung akhirnya menjadi sebuah kemudahan ya bagi kita bahwa namanya sharing edukasi tidak harus bertatap muka, namun kita memanfaatkan teknologi yang ada dan alhamdulillah semua itu kita bisa lakukan. Kemudian terkait dengan materi malam ini kebetulan dibawakan langsung oleh salah seorang dosen dari Fakultas Vokasi D4K3. Terima kasih Pak Lukman sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukan Ya, saat ini. Pak Lukman adalah salah seorang dosen favorit Fakultas Vokasi D4K3 yang juga selain dosen beliau dikenal praktisi sebagai konsultan yang lumayan banyak kiprahnya ya khusus di bidang K3. Saya rasa ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk kita sharing diskusi terkait dengan topik yang sudah dipilih yaitu tentang pembuatan job safety analysis ya. Ini kalau di perusahaan apalagi yang menerapkan K3 menjadi sesuatu hal yang penting dan perlu untuk dibuat. Di mana salah satu fungsi dan tujuannya kita kembalikan ke filosofi ilmu K3 itu adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun timbulnya penyakit akibat kerja. Ya, peserta malam ini lumayan bervariasi, Pak. Ada dari biasanya sih se-Indonesia ya, bahkan ada dari Medan, ada Papua, Gorontalo segala macam. Alhamdulillah ini tidak ini adalah menjadi salah satu hal yang bisa kita tarik positifnya ya, bahwa sharing itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan program vokasi D4K3. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, Pak Lukman, terima kasih ya. Ini akan menjadi amal siap, siap. jariah, namanya berbagi ilmu, Amin. tidak ada ruginya, bahkan membawa rezeki. Mudah-mudahan Amin. dari sini ada banyak hal positif yang kita bisa dapat ya. Eh, dan nantinya akan memperkaya khasanah ilmu K3 itu sendiri. Kemudian peserta juga bisa banyak mendapatkan ilmu. Dari sini bisa mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menjadi seorang praktisi K3 yang mumpuni, punya ilmu yang bisa barokah bagi lingkungan sekitar. Baik, demikian sambutan saya mewakili dari Fakultas Vokasi D4K3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah ini akan berlanjut terus. Kalau ada saran terkait topik-topik yang akan dibahas, monggo dengan senang hati kami akan menyiapkan apabila memang kami punya sumber daya untuk itu. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Ini juga program kerjasama dengan PT Insurin, salah satu PJK3, kemudian dengan Himpunan Mahasiswa D4K3. Ya, terima kasih adik-adik sudah membantu kegiatan ini. Insya Allah ini akan menjadi salah satu bagian dari upaya kita dalam
membina adik-adik mahasiswa untuk bisa menjadi salah seorang profesional K3 nantinya. Ya, demikian sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman sudah bersedia. Ya, demikian saya Siap. akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ani Soraya. Nah, langsung saja kita pindah ke acara selanjutnya ya. Yang kita tunggu-tunggu yaitu inti dari acara seminar yang akan dibawakan oleh Pak Lukmantoro, STMKKK. Dengan CV sebagai berikut ya. Ini hanya sedikit dari banyaknya segudang CV-nya Pak Lukmantoro ya. Nama Lukmantoro, pekerjaan sebagai dosen K3 di Universitas Balikpapan dan konsultan. Dengan background pendidikan S1 Teknik Kimia, Universitas Diponegoro pada tahun 2000 dan juga S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia pada tahun 2015. Ya. Langsung saja kita serahkan kepada Pak Lukmantoro. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Salsa, terima kasih Bu Andi Suraya, Bapak dan Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini peserta terus bertambah ya, sudah hampir 60 ya, 59 terus bertambah. Baik, kita mulai saja acara kita ini. Ya, mungkin kita berdoa dulu ya masing-masing di dalam hati sejenak. Mudah-mudahan acara ini berkah ya, bisa bermanfaat dalam kehidupan ini dan selanjutnya ya. Kita berdoa masing-masing, silahkan. Ya, selesai. Baik, kita mulai saja langsung acara kita ini sambil menunggu mungkin ada beberapa yang terlambat join. Ya, background saya seperti itu, seperti yang dibacakan tadi. Oh ya, ditampilkan ini. Ya, saya menekuni manajemen sistem sebenarnya ya, kalau bisa dibilang dari sekian banyak ilmu K3 yang ada, terutama di Uniba sebenarnya banyak pakar-pakar ya, yang spesialis di bidang masing-masing. Misalnya Bu Andi Soraya ke ergonomi, kesehatan, dan lain-lain ya. Saya lebih ke manajemen sistem. Jadi saya memang menekuni itu ya selama bertahun-tahun terakhir ini ya, beberapa tahun terakhir ini. Nah, ya begitu ya. Mungkin dari sini mungkin ya, dengan pengalaman saya yang mungkin masih perlu belajar lagi sebenarnya saya ya, masih harus banyak menimba ilmu juga. Mungkin ada yang bisa saya share ya malam ini ya, dari profesi saya sebagai konsultan, yang jalan-jalan ke perusahaan orang, kemudian develop sistem, diskusi segala macam, kemudian sebagai auditor juga keluar masuk perusahaan orang gitu ya, lebih dari 100 mungkin saya pernah melakukan audit ya, 100 perusahaan, kemudian konsultan mungkin saya hitung ya mungkin lebih dari 60 perusahaan. Nah, dari situ mungkin saya bisa sharing ya, saya nemu ya beberapa hal yang terkait JSA dan HIRA DC gitu ya, HIREC ini, yang di benak saya menjadi penting untuk saya sharingkan kepada teman-teman gitu. Jadi common error gitu ya istilahnya ya, common mistake ya, kesalahan umum ya. Sebenarnya banyak sekali yang saya catat kesalahan-kesalahan itu yang dilakukan oleh klien saya maupun saya bimbing skripsi juga sama. Banyak sekali mahasiswa itu mengambil judul JSA dan HIRA DC ini. Ini cukup favorit judul ini ya. Cukup favorit ya, sampai saya kadang-kadang stop. Nggak ada judul lain kah gitu ya. Nah, dari situ mungkin saya bisa mengambil kesimpulan ada beberapa common mistake gitu ya yang dilakukan oleh orang yang membuat JSA maupun HIRA itu. Nah, malam ini saya akan sharingkan itu. Baik, saya akan ini ya, share ya, mungkin pengalaman itu saja ya, sudah dilihat tadi ya. Saya langsung share screen saja Bapak dan Ibu. Peserta juga terus merangkak naik ini. Mudah-mudahan terlihat ini
share screen-nya. Mohon dibantu jika tidak terlalu Kelihatan kok. terlihat. Kelihatan ya Bu ya? Ya, ya. Oke. Kesalahan umum ya. Kalau bahasa Inggris biasanya istilahnya common error gitu ya. Tapi kalau bahasa-bahasa ini kadang-kadang common mistake ya. Ya nggak apa-apa lah, mistake ataupun error ya sama aja lah. Kita tidak membahas kepada itu. Baik, langsung saja ya. Agenda kita kira-kira bahas sedikit ya, karena kayaknya variatif ya peserta saat ini. Ada juga tadi sepintas saya lihat Kapten Firman, ya. Beliau kapten ya, kapten kapal dan sekarang memimpin sebuah perusahaan Marine. Menerapkan K3 juga, ISM Code dan juga ISO 45001 juga ya. Dan beliau juga sepertinya ada personel HSE-nya yang ikut ya. Selamat malam. Tidak bisa saya sapa satu persatu, tadi sepintas saja lihat ya. Mungkin ada Pak Rian juga kayaknya tadi sepintas. Baik, kira-kira kita bicara JSA dan HIRA. Introduction dulu sebentar, siapa tahu ada yang lupa ataupun baru ya gitu ya. Bagi yang sudah pengalaman mungkin sepintas saja ya. Baru masuk ke kesalahan umum tersebut. Oke, ini yang terjadi ya. Ini berita saya ambil dari berita online gitu ya. Ada pabrik bioetanol ya terbakar 15.000 liter. Ini belum lama ya, bulan Agustus kemarin ya. Pabrik bioetanol ya, menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar ya. Etanol kan mudah terbakar ya. Nah, sebelumnya di perusahaan yang sama, kalau kita lihat berita, juga terjadi kecelakaan kerja. Fatality kalau tidak salah ya, beberapa 3 orang kalau tidak salah, karena menghirup gas beracun. Kalau tidak salah saya baca itu hidrogen sulfida ya, H2S. Dari sekian banyak investigasi yang dilakukan ya, berita kan kita menyaring berita ya macam-macam ya. Dari situ sebagai orang K3 kita bisa ambil kesimpulan ya, jika risk assessment atau penilaian risiko ya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko itu bagus dan disiplin dilaksanakan ya, dilakukan ya, membuat HIRA, DC maupun JSA dengan disiplin, kemudian disiplin pula untuk melaksanakan, maka kemungkinan besar hal itu bisa dicegah. Kalau saya simpulkan ya seperti itu ya, dari berita yang saya baca. Tapi ya sekali lagi ya, berita kadang simpang siur ya, mana yang benar kita itu ya. Oke, kemudian langsung saja ya, kita ke konsep dasar dulu. Apa itu bahaya, apa itu risiko? Bahaya tanpa saya mendefinisikan dengan definisi yang menggunakan narasi kata-kata ya. Bahaya itu ya. Kita bekerja di ketinggian itu hazard ya, bahaya. Risikonya apa? Ya sebelah kanan risikonya ya. Kira-kira seperti itu ya, bahaya dan risiko. Atau kalau lebih ingat lagi supaya tidak lupa, ya. Bahaya itu ya, yang sebelah kiri ya. Apa itu ya, Bapak-bapak dan Ibu ya, singa ya. Itu sampai kapanpun singa itu berbahaya ya, bahaya ya. Tapi singa itu bisa tidak berisiko ya. Kalau singanya di gurun sabana Afrika ya tidak berisiko lah buat kita gitu ya. Tapi dia tetap bahaya, tetap hazard. Sampai kapanpun dia hazard gitu ya. Menjadi berisiko apabila kita sebelah kanan itu ya, ketemu dengan seseorang. Nah, orang itu dalam risiko. Nah, itulah bahaya dan risiko. Nah, definisi ini akan dipakai seterusnya dalam melakukan manajemen risiko, baik JSA maupun HIRA. HIRA ya, kita bisa HIREC ya, HIRA DC. Ini suasananya hujan. Di sini cukup deras hujannya ya. Suaranya agak keras ini suara hujan. Ya itu ya teman-teman ya, jadi bahaya dan risiko. Jadi bagi yang baru bergabung dalam dunia K3 atau baru join dengan dunia K3, definisi bahaya itu, risiko itu ya. Malam ini saya tidak pakai definisi teoritis ya. Kemudian bahaya. Ini bahaya ya, ini bahaya, kemudian ini bahaya. Nah, kita bingung ya, bahaya itu banyak banget ya. Gimana ya mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya? Kalau tidak dibantu dengan pengkategorian ya kita agak kerepotan.
Sehingga ahli membagi menjadi beberapa ya. Sebenarnya pembagian ini tujuannya untuk mempermudah kita ya. Otak kita terbatas ya. Kecerdasan kita ada batasnya, harus ada langkah-langkah sistematis supaya otak kita itu bekerja dengan baik ya. Dibagilah menurut para ahli, ada bahaya fisika, ketinggian, konstruksi mesin, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, radiasi, dan lain-lain. Itu dikelompokkan sebagai bahaya fisika. Sehingga di benak kita sudah melihat, sudah memikirkan, merenungkan, oh bahaya fisika itu ini, gitu ya. Kemudian ada namanya bahaya biologi. Nah ini biasanya tidak terlalu terlihat bagi jasad-jasad yang renik ya. Jamur kan jarang terlihat ya. Virus ya saat ini ya, ini ada pandemi gini, ya virus ya tidak terlihat juga. Bakteri juga tidak terlihat juga. Kemudian tanaman-tanaman beracun dan binatang-binatang beracun, ular dan segala macam. Nah itu juga bahaya, itu hazard, gitu ya. Jadi kadang-kadang common mistake di tempat kerja, orang melihat bahaya itu fisika. Itu sebagian besar saya lihat seperti itu. Listrik, alat angkat, bising, tekanan, nah itu. Tapi kadang-kadang lupa, ada bakteri nggak di situ, ada virus nggak. Nah itu ya, jadi dikelompokkan ini untuk membantu kita supaya kita tidak terlewat ya dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko. Kemudian ada namanya bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Ya bahan-bahan material cairan ya, kemudian beracun ya, sesuatu yang beracun, kemudian yang reaktif ya. Reaktif itu bereaksi dengan zat tertentu. Kalau reaktif saya jadi ingat ya kejadian disaster ya, itu tahun 84 ya di Bhopal. Itu setiap training saya selalu sampaikan supaya orang K3 tahu bahwa kesalahan kita melakukan ini gitu ya, pengelolaan K3 yang nggak benar itu bisa membunuh sampai 3.000 sampai 20.000. Beberapa laporan saya baca 3.500 meninggal secara langsung gitu ya. Bahkan ada beberapa jurnal yang saya baca sampai 20.000 gara-gara kasus Bhopal itu ya di India tahun 84. Itu karena ada zat namanya MIC ya, metil isosianat itu reaktif gitu. Zat itu sebenarnya oke-oke saja kalau tidak bertemu dengan air atau water ya. Tapi begitu bertemu dengan water dia tidak terkendali. Nah itu namanya reaktif ya. Bahan kimia ini jadi saya teringat ya. Kemudian radioaktif ya, radioaktif kita ingat ya tragedi Fukushima ya di Jepang ya tahun 2011 kalau tidak salah ya. Reaktor nuklir ya Fukushima ya. Chernobyl tahun berapa tuh? 80 berapa tuh ya? 90-an atau 80-an ya Chernobyl ya. Kemudian mudah meledak. Nah, ini kemarin Lebanon ya, Chernobyl apa namanya? Beirut ya, di pelabuhan Beirut di Lebanon. Sangat viral ya, di semua WA group hampir ada video ledakan dari 2.750 amonium nitrat yang disimpan di gudang. Kemudian mudah terbakar, kebakaran banyak banget lah. Kemarin baru kebakaran di Gunung Bakaran ya. Kemudian iritasi, kemudian korosif ya, dan lain-lain ya. Ini bahaya kimia ya. Jadi bahaya tidak hanya fisika, tapi ada fisika, kimia, biologi. Bahkan masih ada lagi bahaya biomekanik. Orang mengatakan ergonomi ya. Gerakan berulang. Nah ini Bu Andi Suraya mungkin ahlinya ya. Ergonomi ya, ergonomi gerakan berulang ya. Gerakan berulang itu juga repetisi itu juga bisa membuat cedera ya, otot maupun tulang ya. Nah kemudian postur yang salah ya, salah mengangkat gitu ya. Pengangkutan manual, kita ngangkat benda-benda berat tapi manual nggak pakai alat. Kemudian desain tempat kerja yang salah ya, kursinya terlalu pendek atau mungkin desain apa namanya, misalnya tempat bekerja yang tidak pas ya itu. Nah itu bahaya ergonomi ya, itu bahaya juga. Kemudian ada namanya bahaya psikososial ya, stres itu juga bahaya, kekerasan itu juga bahaya, pelecehan, pengucilan ya, geng-gengan di perusahaan itu ada geng ini, geng itu, itu pengucilan nanti ya, ada pengucilan orang itu bahaya tuh. Intimidasi, emosi negatif ya, ini banyak terjadi di perusahaan nih. Nah wawasan ini diperlukan nanti dalam membuat HIRA DC itu maupun JSA ya. Jadi bahaya itu tidak hanya ini sebenarnya, tidak hanya fisika. Ya sekali lagi, sering saya ketemu teman-teman itu bahaya lebih kepada fisika cenderungnya ya. Karena visual ya, kelihatan ya. Bahaya bekerja di ketinggian kan kelihatan ya, visual. Jadi kebanyakan orang fokus pada bahaya fisika. Padahal tidak ya, ada biologi, ada kimia, ada biomekanik, bahkan ada psikososial yang tidak terlihat. Baik,
Ini bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian. Ini gambar apa gitu ya? Coba kita lihat ya dari ujung kiri ya kita urut. Itu apaan gitu ya? Nah, orang bekerja seperti itu. Ada yang mau ketiban batu bata itu yang orang itu. Kemudian orangnya seperti terlihat marah-marah, psikososial ya, bahaya kejatuhan, bahaya fisika. Kemudian ada orang yang tergelincir pipa, bahaya fisika, ya kan? Apalagi itu, ada orang membakar sesuatu di dekat semacam genset itu ya, semacam genset ya, atau apa itu, chiller atau genset ya. Kemungkinan besar ada bahan kimia di situ, entah apa isinya ya, mungkin solar atau oli atau segala macam. Membakar di situ, bahaya kimia. Ada orang bekerja di ketinggian, bahaya fisika. Bahaya biologi mungkin nggak terlihat di sini ya, nggak terlihat ada virus yang mungkin terlihat ya. Psikososial juga sama ya, ada orang marah kelihatan ya, nah itu psikososial. Nah, ini hanya visualisasi saja ya teman-teman. Ini bagaimana nih ngaturnya ya bagi yang baru gabung di K3, ini gimana nih ngaturnya kan? Mau pakai cara apa? Mau teriak-teriak, mau briefing pagi doang, atau mungkin pakai APD doang? Nah ini gimana ya, memulai dari mana? Nah, keilmuan K3 berkembang sangat luar biasa ya, sehingga sekarang sudah sistematis. Kita sudah menikmati keilmuan yang sekian puluh tahun setelah berkembang ya. Nah, dibantulah ya, ini semua ini dibantulah oleh para ahli ya, itu yang disebut sebagai risk assessment ya. Bungkusan besarnya sebenarnya namanya risk management ya. Risk management ISO 31000, tapi kita tidak terlalu fokus di situ ya. Risk assessment atau penilaian risiko. Nah, semua ini ada risikonya ya, kembali ke gambar ya, semua ini ada risikonya. Tapi bagaimana caranya supaya orang ini bisa sistematis ya, keadaan ini menjadi lebih baik. Maka dibantulah dengan metode yang orang buat ya. Penelitian yang bertahun-tahun oleh para ahli, kemudian dipakai di industri dan terbukti gitu ya. Ada namanya metode kualitatif, ini pengenalan saja ya, kualitatif itu termasuk JSA yang akan kita bicarakan ya, Job Safety Analysis, itu kualitatif, tanpa angka-angka gitu ya. What if ya, what if itu teman-teman di perminyakan kadang pakai what if ya. Kemudian HAZOP, ini untuk teman-teman di proses safety ya, proses safety management, yang menyimpan bahan kimia dalam jumlah besar dan berpotensi disaster atau berpotensi katastrofik atau bencana. Itu diwajibkan menggunakan HAZOP, tidak memakai yang lain ya. Kemudian kuantitatif, itu ada namanya toxicity index ya, mungkin Bu Andi Soraya menekuni ini ya, karena beliau kesehatan ya, toxicity index. Kemudian fire explosion index, mungkin Pak Munahar kalau hadir, beliau pakarnya di fire ya, fire explosion index, ini termasuk kuantitatif ya, ini hitung-hitungan lah, hitung-hitungan banget gitu ya. Kemudian human reliability analysis. Nah, ini teman-teman yang psikolog itu ya, tetapi dikuantitatifkan. Kemudian semi kuantitatif ya, IBPR HIRAK ini mungkin bisa dikategorikan sebagai semi ya, karena kualitatif tetapi diangkakan ya, diangkakan dengan pendekatan angka ya. HRA, Health Risk Assessment, ini salah satu yang jarang diterapin orang nih. Ini saya sedang mensosialisasikan ya. Saya pernah melakukan penelitian tahun 2015 apa ya di 7 perusahaan itu. Tidak ada satupun yang menerapkan HRA, Health Assessment. Ya ini kurang terkenal ya, nanti bisa kapan hari mungkin webinarnya Health Assessment, silahkan. Tapi bukan saya ahlinya. Kemudian FMEA ya, Failure Mode Effect Analysis ya, itu mungkin bisa dikatakan semi lah ya, karena ada angka-angka di situ. Baik, dari sekian banyak ini masih banyak lagi sebenarnya ya, yang dari ISO 31010 itu ada sekitar 30-an lebih ya metode, belum lagi dari yang lain. Kita fokus kepada JSA dan IBPR atau HIRA-DC. Kita masuk aja langsung ke JSA nih, Job Safety Analysis ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, ada orang bekerja, ini ada orang yang melakukan JSA, ya kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, apa itu JSA? Bagi teman-teman yang baru ya, yang baru ke K3 ya. Kalau yang sudah pengalaman mungkin udah bosen ya, sampai ya sudah tutup mata bikinnya ya saking ahlinya. Oke, Job Safety Analysis ya, itu adalah sebuah metode identifikasi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan kerja terhadap potensi bahaya yang dihadapi sehingga ketika menjalankan pekerjaan tersebut. Ya ini menurut OSHA ya.
Occupational Safety and Health Administration. Ya rajin dia. OSHA itu Amerika ya, punya government Amerika. Dia sering mengeluarkan semacam standar-standar gitu, yang dipakai internasional kadang-kadang. Oke, ini JSA ya. Langsung saja, ini contoh JSA teman-teman ya, to the point aja ya, langsung contoh JSA ya. Apakah JSA ini 100% benar ya? Saya hanya ambil di internet ya. Ambil aja cropping ya untuk kepentingan ilmu pengetahuan lah ya. Mudah-mudahan tidak ada copyright lah ya di sini ya. Kalau K3 ya mudah-mudahan tidak ada copyright lah ya. Soalnya K3 kan di-sharing ya supaya orang selamat gitu ya. Oke, ini JSA gini ya gambarannya bagi yang baru ya. Ada nomor JSA-nya yang sebelah atas ya. Ada nama pekerjaannya, contoh misalnya Gerinda hasil besi cor, besi cornya diratain gitulah di Gerinda gitu ya. Pengawasnya supervisor produksi, kemudian APD standarnya itu ini tahun berapa dibuat, kemudian departemennya produksi, pelaksananya operator Gerinda. Nah ini JSA nih. JSA sebenarnya simple ya. Saya kalau ngajar JSA, kebetulan saya trainer JSA juga itu ngajar itu paling ya sejam 2 jam itu beres tuh. Ngajar sejam 12, orang awam ya, orang sangat awam itu 2 jam itu beres gitu. Tetapi menjadi masalah pada saat praktek ya. Pada saat praktek itu menjadi jauh panggang daripada api gitu ya. Nah, apa saja yang jauh panggang daripada api itu nanti kita bahas ya setelah slide ini ya. Nah, yang pertama, ini JSA standar ya seperti ini ya. Jadi urutan kerja ya. Pertama itu step kerja, itulah JSA. Kekuatan JSA itu adalah pada step kerja ini sebenarnya. Rinci banget gitu ya, seharusnya. Urutan kerja, kolom pertama itu urutan kerja. Ya kerjanya apa nih? Gerinda hasil besi cor gitu. Apapun pekerjaan kita ya, diurutkan. Mengambil hasil batang besi cor di sisi kanan mesin gerinda dan memasangnya di ujung roda batu gerinda. Ya, katakanlah secara teknis seperti itu ya. Apakah ini benar nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian setelah itu potensi bahayanya di kolom sebelahnya itu bahayanya. Ya sebenarnya bahaya sama risiko ini gabung ya, nggak apa-apa ya. Di dalam JSA kita tidak terlalu definitif bahaya ini risiko ini ya. Ya bahaya dan risiko campur biasanya teman-teman. Jadi kalau bahaya kan besi tajam itu bahaya ya. Seperti singa tadi bahaya ya. Risikonya adalah singa itu menggigit ya, tergigit ya. Nah, seperti ini ya. Bahayanya sebenarnya besi yang tajam gitu ya. Risikonya adalah tergores gitu ya. Tetapi teman-teman dalam membuat JSA ya antara bahaya risiko tidak apa-apa. Yang penting esensi dari bahaya itu bisa di capture, bisa dipahami gitu ya. Teman-teman di tambang ya, di Kideko lah sebut saja saya mengatakan itu, namanya kalau tidak salah itu waktu saya ke sana sama teman-teman itu namanya Ikabar ya. Singkatannya jadi lupa saya ya, Ikabar ya. Jadi ada risikonya di situ ya, di dalam form JSA ada risikonya. Identifikasi apa lupa jadi singkatannya. Oke, upaya pengendalian ya, upaya pengendalian yang sebelah kanannya ada 3 kolom ya, urutan kerja, potensi bahaya dan upaya pengendalian. Jadi sesederhana ini, makanya saya pernah ya memiliki beberapa kali pengalaman dalam mengajar JSA teman-teman yang sangat-sangat noob gitu ya, noob banget gitu ya, itu 2 jam ya itu beres itu mengajar ya JSA ya, tanpa berteori panjang-panjang gini. Tapi waktu praktek memang sulit, perlu jam terbang. Urutan kerja, potensi bahaya dan upaya pengendalian, udah itu saja. Jadi urutan kerjanya ini, potensi bahayanya misalnya tajam dan tergores gitu ya, upaya pengendaliannya menggunakan APD, udah sesederhana itu gitu ya, sederhana itu. Karena saking sederhananya sehingga banyak kesalahan ya gitu ya. Oke, ini JSA teman-teman ya, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang baru bergabung dengan K3 maka ya ini pengenalan JSA seperti ini. Kemudian kita masuk ke kesalahan umum JSA. Oke, sebelum saya masuk sini ada diskusi sejenak saja, satu pertanyaan saja. Nanti kalau pertanyaan yang banyak itu mungkin di akhir sesi saja. Ini saya stop break dulu sambil
otak kita jangan terlalu panas dulu. Mungkin ada diskusi, pertanyaan atau apa, silahkan. Sampai di sini. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Baik. Nah, ini langsung saya buat begini ya. Sebenarnya banyak sekali yang saya temukan, mungkin belasan ya. Kesalahan umum itu belasan yang saya temui ya. Tapi malam ini kita sederhanakan saja ya, tidak terlalu banyak, tapi inti-intinya saja yang paling kritikal lah gitu ya. Yang pertama, membuat JSA itu teman-teman ya bukan maksudnya teman-teman kita di perusahaan-perusahaan kadang-kadang suka tidak lengkap langkahnya. Langkahnya tidak lengkap. Padahal kekuatan JSA menurut saya ya, kesimpulan saya, kekuatan JSA itu adalah pada langkah kerja yang rinci. Jadi harus rinci, harus sangat-sangat rinci. Contoh saya pernah ngajar ya di Samarinda kalau tidak salah, penuh dengan canda tawa di situ ya. Jadi saya ngajar campur, ada yang pengalaman, ada yang noob gitu ya. Kita bahasa anak muda sekarang kan noob ya. Nah, campurlah di kelas itu, ada mungkin berapa ya, 25 orang kali ya, training JSA. Nah, kita praktek lah gitu. Ini contoh nyata ya, dan sering terjadi. Ya, sering terjadi juga di perusahaan. Ada perusahaan di Balikpapan juga melakukan itu. Jadi simpel banget pekerjaannya. Waktu itu saya berikan soal ya di kelas itu. Ada 4 kelas kalau tidak salah. Jadi saya sekalian riset. Sebenarnya kesalahannya sama nggak sih orang itu? Ternyata sama kesalahannya, yaitu stepnya nggak lengkap di 4 batch itu, gitu ya. Mengecat di ketinggian itu simpel banget ya. Mengecat di ketinggian kan simpel banget ya. Artinya pekerjaannya tidak rumit. Mengecat lah, siapa sih orang yang nggak tahu mengecat, kan tahu aja. Mengecat di ketinggian menggunakan tangga gitu ya, lebih dari 2 meter lah pakai tangga gitu ya. Nah, sesimpel itu soalnya. Nah, kebanyakan yang kelompok itu mengerjakan itu gini. Bagus, ada yang bagus, mulai dari persiapan ya. Ini bagus nih. Seharusnya kan mulai dari persiapan sampai dengan mengembalikan perlengkapan ya. Itu yang ideal ya, dari mulai persiapan, bukan ujuk-ujuk naik tangga gitu ya, bukan ya, tapi dari mulai persiapan. Persiapan itu berarti menyiapkan cat, menyiapkan tangga. Nah, itu sebuah langkah pekerjaan sudah ya. Ada yang melakukan itu, tapi banyak yang tidak melakukan langkah persiapan itu. Ujuk-ujuk langsung ngecat gitu ya, ada yang seperti itu. Jadi ada yang melakukan persiapan, sudah bagus tuh, melakukan persiapan, nyiapin catnya diaduk di bawah, ditambah ini ya tergantung catnya gitu. Kemudian tiba-tiba melakukan pengecetan di lantai 2 katakanlah seperti itu ya, misalnya di ketinggian gitu ya. Sampai saya bercanda sama teman-teman, Doraemon kah mas, kenapa? Baling-baling bambu, nggak naik tangga kah kakinya? Nah, gitu ya. Jadi langkah naik tangga itu terlewat gitu ya. Aduh, padahal esensi dari JSA itu gitu ya. Ada langkah naik tangga gitu ya. Ada yang lucu lagi. Di perusahaan ini kasusnya di perusahaan ya. Nah, saya kasih soal yang sama gitu ya, di pelatihan tapi di in-house ya. Nah, saya kasih soal yang sama tim K3 itu. Ya, benar semua dari persiapan sampai terakhir itu benar. Almost perfect ininya. Tapi selesainya JSA itu bukan pada mengembalikan perlengkapan, ya tangga-tangganya diberesin, bukan sampai itu. Tapi setelah mengecat selesai, saya bilang, Pak itu Bapak itu permanen kah di atas, nggak turun kah gitu ya. Jadi seperti itu kejadiannya ya, sangat sederhana. Mungkin di kelas seperti ini webinar menjadi lucu gitu ya, kejadian seperti itu. Tapi itu terjadi. Sepanjang saya jalan-jalan jadi auditor, jadi konsultan itu terjadi di mana-mana itu. Langkahnya nggak lengkap gitu ya. Seharusnya mulai dari persiapan sampai dengan ya beres-beres terakhir ya kalau pekerjaan itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sering terjadi itu langkahnya terlalu umum. Umum ya. Padahal masih bisa dirincikan. Contoh tadi ya, misalnya ini, contoh ini yang di atas tuh. Gitu ya. Ini cukup rinci ya, urutan kerjanya cukup rinci, bagus tuh. Yang nomor 2 misalnya langkahnya ya, menekan batang besi cor ke roda batu gerinda yang berputar untuk menghaluskan batang besi cor ya. Itu cukup lumayan rinci lah ya itu ya, yang nomor 2. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang tidak seperti itu kalimatnya, menghaluskan besi cor, gitu aja.
menghaluskan besi cor. Tapi gimana cara menghaluskannya gitu. Nah, itu permasalahan ya. Harusnya rinci, betul seperti itu. Jangan umum gitu ya. Misalnya melepas roda LV atau low vehicle gitu ya. Melepas roda kan langkahnya kan rinci banyak kan, bautnya dulu kah, didongkrak dulu kah kan gitu. Nah, itu. Ya, kadang seperti itu ya kesalahannya. Seharusnya langkahnya adalah sangat rinci ya. Rinci ya. Serinci apa? Ya, rinci banget. Kita wawancarai orang yang melakukan itu. Kalau memang orang itu kesulitan untuk menulis ya, misalnya pendidikannya kurang ya, kita wawancarai. Tetapi kalau orang itu cukup punya kompetensi, yang benar adalah orang itu yang membuat JSA. Orang itu yang membuat JSA ya, kita mengawasi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya nanti boleh kalau ada diskusi ya, saya senang kalau ada diskusi. Kata-kata dalam langkah kerja itu membingungkan, itu sering. Misalnya, tiba-tiba langkah kerjanya adalah talk range. Kita bingung gitu, talk range, apa ya? Talk range itu apa ya? Nah gitu ya. Ya kalau orang itu teknisi ya, itu sangat paham gitu ya, talk range. Apalagi ngomongnya pakai bahasa Inggris yang sangat-sangat Javanese ya, talk range ya gitu ya. Nah ini membingungkan ya. Ya menurut saya sih ya kita pakai bahasa yang rinci saja lah gitu ya. Contoh misalnya mengencangkan baut roda menggunakan torque wrench, kan itu maksudnya kan gitu. Mengencangkan baut roda ini apa nih pekerjaannya kok tiba-tiba torque wrench gitu ya. Tiba-tiba tangganya diapain? Dinaikin kah apa diturunin? Nah, jadi jelas menaiki tangga kayak gitu ya. Nah, banyak kejadian seperti itu. Tiba-tiba ya, kata-katanya terlalu membingungkan ya. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi bahaya terlalu singkat. Misalnya terjepit, terpleset gitu. Jadi ini di sini teman-teman, di sini identifikasi bahaya itu kan yang di kolom kedua itu ya. Jadi urutan kerjanya apa, kemudian potensi bahayanya apa gitu kan. Nah, itu kan disebutkan tuh, tangan tergores, ujung batang besi cor yang tajam, batang besi cor jatuh mengenai kaki. Nah, itu kan potensi bahaya dan risikonya ya, campur di situ ya. Nah, tapi banyak yang begini, identifikasi bahaya terjepit, gitu, terpleset gitu. Misalnya kalau yang ini gambar ini, mohon maaf ya bolak-balik nih slide-nya ya. Urutan kerjanya ini ya, potensi bahayanya tergores gitu. Nah, ini apa yang tergores kan gitu? Tergores perutnya kah atau pipinya kah? Nah kan, ya jadi rincikan saja, tangan tergores, ujung batang besi cor. Batang besi cor jatuh mengenai kaki ya gitu ya. Ya itu jadi potensi bahaya rinci gitu ya. Nah, jadi misalnya terjepit ya kata-katanya begini di dalam kolom kedua itu, jari terjepit di antara pipa besi. Harus jelas gitu, jangan tidak jelas kejepit apa gitu kan, kejepit apa. Nah, itu sering terjepit gitu kan, kita bingung, ini kejepit apa ya gitu. Kemudian terpleset ya, terpleset contoh ya misalnya. Sebaiknya dirincikan, terpleset di lantai yang licin karena ceceran oli misalnya seperti itu. Oke ya teman-teman gitu ya. Sampai di sini oke-oke saja ya. Atau mungkin ada diskusi sampai sini? Rekan-rekan sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut ya. Clear ya, maksudnya ini kesalahan yang ditemukan ya di lapangan ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya. Wong saya juga merasakan kok, masa lalu saya juga seperti itu gitu ya. Dalam perjalanan hidup saya juga melakukan kesalahan itu dulu ya. Ya. Oke, selanjutnya kita nomor berapa? 4 ini ya. Menggunakan kata-kata yang memberikan peluang kepada orang lain untuk salah menerjemahkan. Misalnya, hati-hati. Hati-hati ini apa gitu kan? Hati-hati. Hati-hati ini kan kualitatif banget gitu ya. Apa hati-hati gitu kan? Hati-hati memakai peralatan ya gitu ya, titi DJ gitu, hati-hati di jalan gitu ya. Nah, ya kalau JSA nggak kayak gitu ya. JSA itu sebaiknya menggunakan kata-kata apa tuh? Hati-hati memakai peralatan. Itu kata-katanya yang benar ya.
memeriksa gerinda menggunakan form pemeriksaan peralatan ya gerinda itu sebelum memakai gerinda gitu ya. Memeriksa gerinda menggunakan form pemeriksaan peralatan sebelum memakai gerinda. Itulah kan hati-hati namanya gitu. Jangan hati-hati ya di dalam JSA ya. Itu banyak banget. Kadang-kadang JSA bunyinya hati-hati, kemudian mawas diri. Aduh, jangan ya. Kita hindari kata-kata itu ya. Ini bukan novel ya, ini JSA ya. Jadi to the point aja gitu. Kita nyuruh hati-hati orang apanya gitu ya. Kalau hati-hati dalam peralatan berarti periksa dulu. Memeriksa gerinda sebelum menggunakan form pemeriksaan peralatan sebelum memakai gerinda gitu ya. Kemudian ada lagi nih, letakkan di tempat yang aman. Nah, itu tuh. Letakkan di tempat yang aman. Aman itu apa gitu kan? Aman ya. Aman itu maksudnya tidak dicuri orang kah? Nah, jadi kan persepsinya aman itu dicuri orang. Bukan safety, tapi security gitu ya, secure ya. Pendapat orang jadi beda-beda, ntar malah berdebat sama orang. Padahal kalau kita to the point itu enak. Jadi tadi letakkan di tempat yang aman gitu ya, di kolom rekomendasi itu ya. Yang lebih to the point mungkin gini, meletakkan mesin las di tempat khusus peralatan las gitu ya, itu tempat aman ya. Tempat peralatan mesin las itu ya tempat aman. Jadi meletakkan mesin las di tempat khusus ya gitu. Nah, itu diletakkan di tempat aman itu sama saja, cuma nggak menjadi bingung kita ya. Satu lagi misalnya, ini sering banget tuh kata-kata ini, lakukan sesuai standar gitu kan. Kadang-kadang kita bingung standar apa ya, standar ISO kah atau standar apa gitu kan. Nah, sebaiknya kata-katanya to the point. Jadi misalnya gini, mengisi oli mesin sesuai instruksi kerja nomor IK MTN 007 itu di dalam JSA. Jadi standar. Kebetulan perusahaan kita menggunakan instruksi kerja standarnya. Ya sudah, berarti mengisi olinya menggunakan standar itu gitu. Tapi kalau kata-katanya rekomendasi kita lakukan sesuai standar gitu kan. Kan bisa ini standar Amerika kah atau standar Australia kah gitu. Nah, jadi bias ya, bias. Nah, ini common mistake ya di mana-mana nih. Kemudian selanjutnya, rekomendasi pengendalian tidak sesuai bahkan dapat merugikan. Ya, ini juga kadang-kadang terjadi nih. Termasuk saya masa lalu, saya jujur aja lah. Zaman-zaman dulu awal-awal juga bingung saya. Waduh, ya namanya JSA gampang 2 jam diajari bisa, tapi begitu praktek ternyata butuh jam terbang juga. Rekomendasi pengendalian tidak sesuai dengan bahkan dapat merugikan. Misalnya, rekomendasi agar tidak terjepit menggunakan sarung tangan. Wah, kelihatannya kan keren banget ya, kelihatan keren banget tuh. Pakai sarung tangan supaya tidak terjepit kan gitu. Sepintas benar ya, sepintas benar. Tetapi itu bisa menyesatkan ya. Jadi orang menggunakan sarung tangan nanti merasa aman. Aku sudah safe gitu, pakai sarung tangan. Cuek aja dah kerja. Nah, padahal potensi bahaya sesungguhnya itu adalah ya pipa itu yang menjepit gitu ya. Jadi sebaiknya ya melakukan engineering control gitu ya. Artinya engineering control itu supaya tidak menjepit. Atau jari bekerja jauh dari titik jepit gitu ya. Walaupun ditambahi APD itu boleh, tapi jangan lupa ada jari bekerja jauh dari titik jepit itu gitu. Itu bisa menyesatkan gitu ya kalau dikasih APD terus merasa aman gitu. Jadi kerjanya santai gitu. Ada lagi gini, rekomendasi agar tidak terpleset gunakan sepatu safety. Nah, ini sepintas itu keren banget ya, sepintas keren banget. Memang kita tahu ada suatu safety yang ya spesialis untuk anti slip ada. Ya beda harga dikit kalau waktu itu saya ketemu vendor sepatu safety gitu ya, cerita panjang gitu. Ada memang yang dikhususkan untuk anti oli, anti slip gitu segala macam. Tetapi artinya itu tidak cukup itu, bisa menyesatkan. Jadi orang santai aja dah, ini sepatunya anti slip lah gitu ya. Namun seharusnya ya sepatu itu dipakai bagus ya, tapi seharusnya ada upaya pula menghindari lantai licin itu gitu. Misalnya muterlah jalannya gitu, jangan lewat itu, jangan lewat situ. Atau kalau terpaksa lewat situ berarti bagaimana caranya supaya lantainya tidak licin kalau masih memungkinkan. Nah, jadi ada upaya itu. Gitu ya. Ini sering terjadi ya, sering terjadi di lapangan. Memang lucu-lucu kalau kita lihat kejadian di lapangan itu kadang kalau saya audit itu ketawa sendiri gitu. Salah banget sih enggak, cuma ini menyesatkan gitu kan. Kemudian apalagi ini ya, ini yang terakhir ya untuk CSA ini. Kesalahan sebenarnya belasan, cuma saya singkat aja dah. Tidak ada kolom pengendalian setelah JSA dibuat, sehingga rekomendasi JSA tidak ada yang mengontrol.
Ini maksudnya ini. Ini JSA udah dibuat, bagus, cakep, ya kan? Udah dibuat nih JSA-nya. Di lapangan ada, yang membuat benar, orangnya benar, tanda tangannya sudah benar, udah. Tapi habis itu dionggokkan saja gitu. Setelah bikin JSA, orang menganggap sudah aman gitu kan, udah safe ya, udah safe. Padahal tidak ya, artinya setelah JSA itu jadi, itu ada di lapangan, berada di lapangan ya. JSA-nya jangan di kantor ya, jangan ditaruh di kantor ya. JSA-nya taruh di lapangan. Misalnya kita sedang melakukan maintenance alat berat gitu. Misalnya kita punya apa, dump truck kah atau punya eskavator atau apa ya, crane atau apa lagi di maintenance, bikin JSA untuk maintenance itu. Bongkar hidroliknya misalnya seperti itu. JSA berarti pekerjaannya adalah melepas hidrolik dari crane itu. Misalnya pekerjaannya itu. Ada JSA-nya. JSA-nya jangan di kantor, di lapangan ya JSA-nya. Nah, jangan lupa itu ada pengendalian ya. Sebaiknya mungkin kalau mau ya, saya lihat ada yang bagus ya. Tapi saya lupa nyimpen fotonya di mana. Ada perusahaan tambang yang bagus diberikan satu kolom di sebelah kanan, itu kolom centang. Di sebelah kanannya upaya pengendalian itu ada kolom kosong, itu kolom kontrol. Kolom kontrol itu akan diisi oleh yang kontrol gitu ya, misalnya supervisornya gitu ya. Tergantung jenis pekerjaannya dan tergantung konteksnya. Jadi setelah dibuat JSA nanti dikontrol. Anda bilang menggunakan APD nih, sarung tangan. Sarung tangannya mana? Gitu. Di langkah pertama ya, di langkah pertama itu ini apa, APD sarung tangan kulit. Ini mana sarung tangan kulitnya? Nah, sebelum itu ada dan dipakai, maka tidak dicentang langkah itu. Gitu sebagai kontrol. Tapi kalau tidak ada itu, kadang-kadang sudah bikin JSA sudah kerja gitu. Itu kebanyakan yang terjadi seperti itu ya. JSA-nya ya untuk formalitas gitu ya. Nah, kemudian apa namanya, rekomendasi kan banyak ya, tidak hanya APD ya. Tentu tidak hanya APD ya. Rekomendasi kadang-kadang memastikan, contoh ini ya, nomor 2 itu memastikan exhaust ruangan sudah dinyalakan gitu ya, supaya asap atau hasil debu-debunya bisa disedot gitu ya. Nah itu juga dipastikan gitu ya, ada orang yang memastikan exhaustnya udah nyala belum, kalau belum nyala jangan mulai kerja ini nih gitu. Udah nyala, oke mulai gitu. Nah itu juga yang saya sering saksikan, orang tidak melakukan itu gitu ya. Perilaku yang bagus itu di pesawat ya, kalau kita lihat ya, maintenance di pesawat, kalau kita sempat ngelirik ya pada saat nunggu pesawat lagi di waiting room gitu lihat. Nah itu mereka selalu pakai checklist gitu ya, pakai papan scanner gitu ya, apapun dicentang gitu, dilihat apapun kegiatannya gitu ya, sangat-sangat rinci. Oke, itu kesalahan umum di JSA teman-teman ya, singkat cerita nih. Ada diskusi dulu sebelum kita masuk HIRA IPPR? Atau mungkin banyak kesalahan lagi yang belum dimasukkan? Ya memang betul, ada beberapa lagi yang belum saya masukin, tapi ini yang cukup menggelitik lah yang saya masukkan hari ini di webinar ini. Ada diskusi teman-teman? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada lanjut. Ini tidak ada, masih bersama saya atau tidak ini? Kalau enggak, kalau training apa-apa online itu kadang-kadang saya khawatir ditinggalkan peserta, ngomong sendiri. Oke, lanjut ya, Bapak-bapak dan Ibu. Kita masuk lanjut, ke... Pak, lanjut. Siap. Ini terpesona ini Pak Lukman. Waduh, janganlah. Saya bukan penebar pesona. Saya bukan penebar pesona lah ya. Saya sedang bercerita. Apa ini ya pada Bismika Allahumma Bismika Amut nih. Saya dongeng ini dongeng. Enggak kok Pak, ini buktinya semakin banyak peserta kok. Tidak ada yang... Oke, siap ya. Baik. Baik ya, tadi JSA ya, kita simpan dulu ya. Jadi itu common mistake ya di dalam membuat JSA, dan itu real ya ditemukan, dan mungkin kita juga merasakan ya sebagai praktisi itu, oh iya gitu ya, atau mungkin kita sudah insaf jadi tidak melakukan itu ya, seperti saya ya mulai insaf lah ya, dulu sering melakukan kesalahan. Oke, tidak orang yang sempurna lah, tidak ada yang langsung bisa, enggak ya, melalui langkah-langkah inilah ya, belajar gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke IBPR atau HIRA DC ya, kita mau pakai bahasa Inggris hierarchy apa ya terserah lah,
ya HIRA-DC lah gitu ya, spellingnya Indonesia banget gitu ya. Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Nah, jadi bahasa Indonesianya itu IBPR ya. Teman-teman di tambang sering menggunakan istilah IBPR ya. IBPR-nya mana gitu ya. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko gitu ya. Ini suatu metode yang di mana-mana ya, Bapak-bapak dan Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pengalaman di mana-mana ya. Itu ditambang pakai IBPR, pakai HIRA gitu ya. Kemudian di perminyakan pakai itu juga teman-teman. Kemudian di sawit ya pakai itu juga. Di manufaktur ya, di Jakarta, Jabodetabek itu sejauh mata memandang kan manufaktur gitu ya. Itu mereka K3-nya juga pakai IBPR HIRA. Di perusahaan kimia juga sama tuh. Jadi ini cukup terkenal ini metode ini ya, apa namanya, kita nggak ragu-ragu lah pakai ini ya karena sudah dipakai orang sedunia ya, sedunia. Oke. Ini hazard identification, risk assessment, and determining control. Oke. Tujuannya ya kita kenapa bikin itu adalah mengidentifikasi semua faktor yang dapat membahayakan. Kemudian mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan. Tadi JSA ya. Jadi JSA kan kita rasakan sendiri ya, bahwa JSA itu kan tidak ada kemungkinan dan keparahan. Kita bilang JSA murni ya, teman-teman kan ada ya juga yang pakai JRA gitu ya. Kita bilang JSA yang murni itu tidak ada ya kemungkinan dan keparahannya. Mempertimbangkan kemungkinan dan keparahan ya, jadi probability bahasa Inggrisnya dan severity yang akan dikalikan menjadi risiko. Ya nanti setelah ini kita bicara lagi ya. Memungkinkan pengusaha untuk melakukan perencanaan dan mengambil tindakan. Oke ya. Ini dasar hukumnya Bapak-bapak Ibu ya. Kalau kita bicara ke SMK 3 PP 50, kita ada di pasal 9 itu ada. Kita harus melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko ya, IBPR itu ya. Kemudian kalau kita bicara standar internasional ISO 45001 itu ada di klausul 612. Itu satu klausul sendiri ya, berbicara tentang identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Artinya ini cukup kuat ya ininya ya. Kita melakukan hal ini cukup kuat ini dasarnya gitu ya. Di internasional maupun di nasional itu diwajibkan. Oke, siapa yang membuat HIRA-DC itu ya safety ya terlibat lah ya karena ya lebih paham ya, jam terbangnya tinggi. Tapi juga jangan sendirian ya, safety di kamar atau di ruangan sendirian bikin ya bareng dengan departemen terkait. Kalau kita sedang membuat HIRA-DC departemen maintenance ya bareng orang maintenance gitu ya. Kalau orang maintenance-nya rajin sebenarnya mereka yang membuat ya. Tetapi ya begitulah kalau kita kadang-kadang serahkan itu kepada orang yang sibuk, kadang-kadang nggak kembali-kembali nih form gitu ya. Ya triknya ya kita mewawancarai atau kita buat bareng di ruang meeting gitu ya. Tapi melibatkan departemen tersebut gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang dalam membuat HIRA-DC itu personel yang bersangkutan. Misalnya departemen logistik, departemen operation itu mereka buat sendiri. Nanti safety yang mereview. Kemudian yang mereview koordinatornya itu ya. Ada koordinator. Kenapa ada koordinator dalam melakukan HIRA-DC gitu ya? Ya kalau nggak ada pemimpin nanti kapan selesainya, kemudian ini kemana, sejauh apa, sedalam apa HIRA-DC tak terkendali. Jadi sebaiknya ada leader ya. Kemudian reviewer itu sebaiknya ya orang yang paham banget mengenai itu ya. Ada tim reviewer. Kalau nggak di-review itu udah ya salah ya, jadinya banyak salah. Kalau ada kita punya orang senior safety, ya itu bagus banget lah. Itu mereview seperti itu. Oke. Elemen pokoknya ada identifikasi bahaya, hazard identification, kemudian penilaian risiko atau risk assessment, dan pengendalian risiko atau determine control. Ini elemen pokoknya ya. Nanti kita bisa lihat formnya ya. Oke. Baik, selanjutnya ini matriks risiko ya. Ya tidak semuanya begini, ini hanya contoh saja ya. Matriks risiko, ada keparahan, ada kemungkinan. Jadi setelah kita melakukan penilaian ya mengidentifikasi bahaya ya, mencari bahaya dulu ya, mengidentifikasi, setelah itu melakukan menentukan risikonya apa dan menilai risikonya. Nah, dalam menilai itu kita tentukan kemungkinan dan keparahan. Kemungkinan itu ada ininya, apa namanya? Ada diangkakan gitu ya. Jadi sangat jarang, sedang, sering. Yang sebelah kiri ini ya, sangat sering gitu ya. Ini contoh ya.
beberapa diangkakan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kemudian keparahan itu dari yang sangat berat, sedang, ringan, sangat ringan. Nah, masing-masing ini ada sebenarnya ada kategorinya ya. Nanti kita bisa tampilkan ya, kalau sempat ini kita tampilkan. Jadi ada matriks seperti ini. Tujuannya sebenarnya HIRA itu adalah yang ekstrim itu atau yang tinggi merah itu ditarik supaya hijau. Itu saja ya, tujuannya itu saja. Bagaimana caranya dah yang ekstrim mematikan gitu ya, bencana gitu, atau yang tinggi itu cacat misalnya ya, risikonya itu ditarik menjadi hijau atau rendah atau low atau safe gitu ya. Nah itu jadi rendah ya. Oke, sekarang kita ke hierarki pengendalian ya. Supaya kita bisa narik dari yang ekstrim menjadi hijau itu, maka ada langkah yang disepakati bersama. Ini kesepakatan internasional ya, ada di ISO 45001 langkah ini ya di klausul tadi itu ya. Jadi ada 5 hierarki pengendalian risiko yang disepakati internasional ya, secara internasional menyepakati ini. Walaupun ada yang mengatakan ada yang lain hierarkinya tidak masalah ya, intinya hierarki yang disepakati internasional itu ini. Pertama itu eliminasi. Kemudian yang kedua substitusi, ketiga engineering control, yang keempat administratif, yang kelima itu APD atau personal protective equipment. Penjelasannya gimana? Seperti ini ya. Eliminasi ya. Eliminasi itu bahayanya dibuang ya, dieliminasi. Lantainya licin, kita tidak usah ngontrol gimana-gimana, ya sudah dilap ya, atau dikasih pakai absorben gitu ya. Jadi tidak licin lagi. Selesai ya, bahayanya selesai karena sudah tidak licin lagi gitu ya. Tapi tidak semua bahaya bisa dibegitukan ya. Bahan kimia disimpan dalam tangki yang besar, mudah meledak dan mudah terbakar. Terus diapain supaya eliminasi, kan nggak bisa. Ya nggak usah nyimpan bahan kimia Pak. Ya berarti nggak bisnis. Nah jadi nggak mungkin ya. Jadi banyak bahaya yang tidak bisa dieliminasi. Kemudian substitusi, yaitu mengganti. Apabila memungkinkan kita ganti dengan sesuatu yang lebih tidak berbahaya. Misalnya bahan kimia yang kita gunakan keras ya, sangat keras ya, bisa melukai kulit ya, bisa iritasi, bisa korosif segala macam. Kemudian kita kenal teman kita jadi vendor gitu, vendor bahan kimia itu ternyata ada produk yang ramah gitu ya. Nah itu namanya substitusi. Fungsinya sama tapi dia tidak berbahaya gitu. Kemudian perancangan atau engineering control adalah modifikasi alat atau melakukan semacam pengendalian gitu ya, pengendalian perancangan agar bahayanya itu risikonya bisa turun gitu ya. Contoh misalnya apa ya, ada benda berputar gitu ya, apalah pisau berputar atau mungkin belt ya, fan belt atau apa yang berputar gitu ya. Rantai yang berputar, kan banyak sekali alat-alat seperti itu. Kemudian diberi cover gitu ya, tutup gitu ya, penutup. Secara engineering ya, ditutup. Nah itu aman ya, menjadi safe ya, seperti itu. Administrasi itu ada prosedur, ada aturan, pelatihan, durasi kerja diatur, tanda bahaya, rambu-rambu gitu, poster. Nah itu administratif. Yang terakhir itu APD. Jadi APD itu langkah terakhir dalam kita mengendalikan risiko itu, seperti itu ya. Nah, bagi yang baru mungkin ini dihafalkan ya, kalau yang baru di K3. Tapi kalau yang sudah lama mungkin prakteknya saja yang tidak semudah teori ya, agak sulit di lapangan. Oke, ini pengendaliannya, pengenalan. Nah, ini contoh HIRA ya, saya sembarang aja ngambil di internet nih ya, jadi bukan masalah salah benar isi HIRA ini ya, tapi kira-kira HIRA DC itu seperti ini isinya ya. Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko ya. Oke, ini formnya isinya pertama ada aktivitas atau proses gitu ya, di sebelah sini gitu ya. Kemudian ada lokasinya kita jelaskan. Oh lokasinya di mana nih, di engine hall atau di gudang atau di mana. Bahayanya kita sebutin. Oh ada lubang gitu, risikonya jatuh gitu ya. Nah inilah ya tadi itu ya, kemungkinan sama keparahan dikalikan. Ada matriksnya tadi ya, 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya, dikalikan saja. Kemudian dia punya matriks ya, dia mengatakan risikonya penting atau tidak. Oh penting karena lebih dari 1. Ini matriksnya dia beda gitu ya, seperti itu. Kemudian pengendaliannya begini gitu ya. Nah ini nih
ini hanya visualisasi ya bagi yang baru belajar Hira-DC gitu ya. Ini form ini tidak terlalu ideal ya, tapi untuk mengawali belajar cukup gitu ya. Ini form Hira-DC, jadi kita bisa merasakan perbedaannya ya. Tadi masih ingat ya, form JSA itu hanya ada aktivitas, bahaya, dan pengendalian. Ada 3 kolom. Kalau ini ada kolom bahaya dan risiko, kemudian ada kolom kemungkinan keparahan, dikalikan. Risikonya berapa? Dinilai. Seperti itu. Bahkan sebenarnya lebih panjang lagi ya, nanti ada form lagi yang lain ya, kita bisa tampilkan. Itu lebih panjang lagi, ada residual risk itu yang sebelah kanan ya. Baik, ini untuk visualisasi saja. Untuk masuk slide berikutnya perlu visualisasi atau refresh ya, supaya bisa enak kita belajarnya. Nah, ini yang jarang-jarang ya, ini yang jarang-jarang nih, saya sampaikan ya di malam ini. Kita telah membuat IBPR atau Hira-DC itu sebenarnya kalau kita cukup rajin ya, sekali lagi kita rajin gitu ya, saya mengatakan seperti itu ya. Nanti kita bisa membuat peta bahaya sebenarnya ya, kita bisa membuat peta bahaya, hazard map gitu ya. Kita jadi tahu, oh sebelah sono itu bahaya listrik loh teman-teman yang biru gitu misalnya katakanlah seperti itu. Di sana ada bahaya listrik, tegangan tinggi loh, 20 kV gitu. Ya jadi dikasih map di situ bahaya listrik gitu ya. Kemudian chemical hazard itu hijau, yang hijau itu teman-teman. Oh di sini ada bahaya kimia loh di situ karena banyak uap bahan kimia gitu ya. Kemudian yang kuning ada physical hazard loh, di situ noise ya. Yang orange itu hati-hati ya teman-teman, itu ada noise gitu di situ. Atau mungkin licin, noise segala macam, pokoknya fisik. Kemudian yang coklat katakanlah flammable. Ini flammable ya, di sini ada bahan kimia yang mudah terbakar gitu ya. Dan eksplosif pula gitu ya. Oh, hati-hati nih gitu. Kemudian yang hitam itu apa nih? Bahaya yang lain ya. Misalnya ada sulfuric acid gitu ya, misalnya seperti itu. Oke. Ini bahkan ada low hazard, medium hazard, high hazard, very hazard gitu. Jadi 1 2 3 4 diklasifikasikan gitu ya. Nah, kalau kita cukup rajin maka kita bisa membuat peta ini. Cuma ya secara jalan-jalan ke perusahaan-perusahaan orang itu jarang juga yang bikin ginian. Jarang. Tapi ada 1 2 memang yang bikin bukan hanya untuk safety tapi untuk health ya, untuk kesehatan. Perusahaan minyak itu sangat rajin membuat begini, ada peta besar banget gitu ya, ukuran berapa ya, dipasang di dinding itu hazard map untuk hygiene gitu, hygiene industri gitu ya. Hazard map, ada noise di sebelah sono, vapor, fume gitu ada tuh gitunya. Ya tapi tidak banyak. Oke. Kemudian kesalahan umum dalam membuat Hira-DC. Kesalahan umum. Jadi masih ingat tadi ya form Hira-DC bagi yang baru, bagi yang lama sih sudah sangat hafal ya. 1, kesalahan ini sebenarnya belasan juga ya kesalahan umumnya, tapi ya saya singkat saja, ada beberapa saja. Hira-DC diisi oleh 1 orang personel ketiga, yaitu tadi ya, di kamar ataupun di ruangan sendirian bikin Hira-DC gitu ya. Apakah orang itu melakukan kesalahan fatal? Ya bisa fatal, bisa enggak sebenarnya ya. Tapi ya tidak benar seperti itu. Ya termasuk saya juga pernah melakukan seperti itu ya. Itu salah sebenarnya, Hira-DC harus dibuat oleh tim. Ya, kita tidak mungkin jadi super orang ahli K3 gitu ya, sangat super semuanya tahu, nggak mungkin lah. Kalau saya menyerah, kalau misalnya kesehatan mungkin lebih baik saya nanya Bu Andi Suraya gitu ya, misalnya di forum ini gitu ya. Ya kita tidak perlu sok tahu tentang kesehatan kalau kita tidak punya background kesehatan gitu ya. Jadi kita terlalu banyak keterbatasan manusia. Jadi kita perlu tim. Misalnya kita sedang menghira-DC genset gitu ya, sebaiknya kita panggil ahli gensetnya. Gitu. Ya walaupun kita di situ 20 tahun paham genset, tapi tetap kita panggil yang lebih ahli dari kita, gitu. Karena beliau lebih rinci mengetahui genset tersebut. Gitu. Nah, jadi tim seperti itu. Nah, kesalahannya adalah biasanya orang membuat. Jadi karena orang safety sendirian di depan laptop, maka tidak rinci. Ada bahaya-bahaya yang tidak muncul, padahal itu bahaya penting, gitu ya. Kemudian tidak semua proses masuk dalam identifikasi bahaya. Nah, ini juga sering tuh. Misalnya ada pabrik gitu ya, ada banyak proses tuh. Proses apa ya? Misalnya ada pemotongan, ada penghalusan, ada pemanasan seperti itu ya. Mungkin ada satu yang lupa, yaitu packing gitu ya, misalnya packing atau
pengemasan gitu ya. Nah itu tidak semua proses, jadi tidak rinci. Pemanasan ada, pemotongan ada gitu, tapi pembungkusan tidak ada atau packing gitu ya. Nah itu sering terjadi, sering terjadi ya. Kemudian seharusnya ya semua proses diidentifikasi ya. Pendekatannya adalah paling enak teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau saya pribadi lebih suka dengan pendekatan departemen. Karena kultur kita, saya merasakan, itu lebih baik tunjuk langsung orang yang melakukan. Gitu ya, pendekatan departemen. Jadi begini, maksudnya departemen maintenance itu tolong bikinin hira maintenance gitu. Departemen logistik tolong bikinin hira logistik gitu ya. Nah itu lebih, menurut saya lebih enak ya, pendekatan departemen gitu atau section gitu ya. Nanti kita bikin bareng dengan orang safety, tapi tanggung jawab itu diberikan kepada departemen tersebut gitu ya. Lebih rinci. Tapi kalau pendekatannya pendekatan misalnya proses gitu ya, proses ini penerimaan barang. Nah dalam proses penerimaan barang itu kadang-kadang ada terlibat departemen logistik, kadang terlibat departemen GA dari kendaraan yang dipakai, terlibat juga security di situ. Nah jadi nanti bisa bias ya. Apakah itu salah? Ya tidak juga, tapi saya lebih suka pendekatan departemen gitu ya, saya pribadi. Kalau bapak-bapak punya pendapat lain silahkan, tapi menurut saya paling enak tunjuk orang gitu kalau di perusahaan biasanya gitu ya. Kemudian hanya kondisi normal yang diidentifikasi. Kondisi normal. Di sini ada contohnya nggak ya? Nah ini tidak ada nih, tidak ada. Jadi nanti setelah ini ya, biar nggak bolak-balik slide. Itu ada namanya itu juga diatur ya ISO 45001 itu ada dalam membuat IBPR itu harus ada kita mempertimbangkan kondisi normal, abnormal dan emergensi. Itu contohnya genset gitu ya, genset. Genset itu normal ya normal operasi ya seperti biasa ya, dioperasikan normal itu normal. Abnormal manakala dia katakanlah vibrasi ya, vibrasinya tinggi gitu ya. Kemudian suaranya menjadi keras ya, itu abnormal. Itu diidentifikasi juga kalau kondisi abnormal apa penanganan kita, rekomendasi kita apa. Dan juga kondisi emergensi, bagaimana kalau genset itu terbakar karena overheat atau overload gitu misalnya. Nah itu diidentifikasi juga apa yang harus kita lakukan apabila genset itu terjadi overheat gitu. Nah itu biasanya kadang perusahaan itu lupa yang diidentifikasi itu kondisi normal semua. Normal operasi ya, dan itu diwajibkan untuk abnormal maupun kondisi emergensi. Emergensi itu darurat ya, sesuatu yang membesar dan kita tidak bisa mengendalikan ya. Nah itu, jadi kondisi normal saja ya, sebaiknya kondisi abnormal maupun darurat diidentifikasi. Kemudian risiko murni tidak dinilai. Nah ini nanti bisa ditunjukkan formnya ya supaya lebih enak. Jadi begini, gimana ya, risiko yang dibuat itu risiko saat ini atau existing risk gitu ya, risiko saat ini. Misalnya gini, risiko saat ini kita sudah punya pengendalian banyak nih. Kita sudah punya engineering control, kita sudah punya administratif, kita sudah punya APD yang bagus. Nah, pada saat dinilai kan bagus. Nilainya katakanlah jadi hijau gitu ya. Hijau bagus gitu, sudah bagus. Tapi sesungguhnya dia menyimpan bahaya yang tinggi gitu. Kita jadi kadang-kadang lepas kontrol gitu ya, memandang itu sesuatu yang aman, padahal aman karena kita kendalikan gitu. Pada saat pengendaliannya loss atau hilang, maka itu kondisinya berbahaya. Contoh misalnya kita menyimpan bahan kimia yang mudah meledak gitu ya di suatu gudang. Kita punya berbagai macam pengendalian, kita mengatakan itu sudah safe, ya bagus, benar. Tapi jangan lupa risiko murni di situ apabila tidak ada pengendalian atau pengendaliannya bocor gitu atau lack of control, maka itu sangat bahaya, bisa jadi bencana. Nah itu risiko murni namanya. Penentuan kemungkinan hanya berdasarkan kejadian masa lalu, ini selanjutnya ya. Penentuan kemungkinan hanya berdasarkan kejadian masa lalu. Jadi misalnya kita membuat hira tadi ya, ini kembali ke depan. Menentukan kemungkinan ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kemungkinan ya, probability, angka 2 katakanlah seperti itu ya. Nah, ini kadang-kadang kita menentukannya berdasarkan kejadian masa lalu. Ini gimana ya kemungkinan terjadinya? Enggak pernah terjadi Pak. Selama saya 30 tahun kerja di sini tidak pernah. Nah, jadi kita mengatakan kemungkinannya kecil.
Ya, padahal kalau membuat hira yang sesungguhnya, maka kemungkinan masa lalu iya sebagai rekomendasi, betul, sebagai pertimbangan. Tapi juga jangan lupa potensi ke depannya. Karena hira itu adalah prediktif ya, memprediksi masa depan ya. Memprediksi masa depan. Sehingga menurut kesepakatan tim, ya itu kan tim yang membuat ya, jadi bapak-bapak yang ahli di bidang ini, Pak ini mungkin terjadi nggak Pak? Kemungkinannya gimana ya gitu. Nah itu, jadi mempertimbangkan masa lalu benar ya, tapi jangan juga terpaku hanya pertimbangan masa lalu. Masa lalu tidak pernah terjadi, maka potensi kedepannya tidak mungkin terjadi. Nah itu salah. Contohnya kejadian di mana ya? Kejadian ya mungkin di Beirut itu ya, di Beirut di Lebanon ya, 2.750 ton amonium nitrat. Ya belum pernah lah ya kejadian ya, selama disimpan berapa tahun lama sekali itu tidak pernah kejadian gitu. Tetapi begitu ada kondisi yang tidak normal, itu menjadi bencana yang luar biasa. Nah, kalau memang dihirakan itu si amonium nitrat, itu timnya itu akan mengatakan, ini amonium nitrat ya, banyak banget ya. Amonium nitrat itu paling bahaya apabila dia kena panas gitu ya. Berarti proteksi kebakarannya itu harus luar biasa di gudang itu gitu. Di MSDS misalnya kita baca SDS itu dia tidak boleh kena panas gitu ya, karena akan bisa meleleh dan bisa meledak. Nah, maka kita memprediksi itu masa lalu oke lah tidak pernah terjadi, tapi ini bahaya nih, masa depan ini bisa meledak. Nah, itu kesalahan yang biasa terjadi, Bapak-bapak. Nah, kemungkinannya hanya berdasarkan masa lalu. Kemudian dalam menilai risiko tidak menimbang peraturan perundang-undangan atau standar ya. Dalam menilai risiko hanya berdasarkan logika dan pengalaman. Logika saya, logika lah itu ya. Logika oke, benar ya, logika. Tetapi jangan lupa kita baca standar. Itu, baca standar. Contoh misalnya kita pakai logika, ini ledakan tidak mungkin lah sampai sini Pak. Sebentar Pak, jangan seperti itu. Kita lihat standar dulu. Itu ledakannya bisa sejauh mana gitu ya. Sampai radius berapa ledakannya. Nah, itu kita lihat dari risk assessment kuantitatif yang dihitung sama para ahli dan juga standar gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Kadang-kadang kita lupa menilai risiko tidak melihat standar. Ya seharusnya kita melihat standar atau peraturan perundang-undangan. Kemudian pengendalian ala kadarnya ya, ala kadarnya dalam tanda kutip ya, ala kadarnya ya pakai administratif lah gitu ya, pakai APD sekedarnya gitu. Tapi risikonya tiba-tiba turun dari merah menjadi hijau. Nah itu pernah terjadi Pak, saya pernah mereview ini Hira DC, banyak ya, begitu tebal ya. A3 di print itu A3 dan tebal banget. Saya sudah keder waktu mereview itu, waduh ini jangan-jangan sempurna nih, saya yang salah melihat gitu ya. Tapi begitu saya lihat di dalamnya pengendalian ala kadarnya ternyata jadi hijau, dari merah hijau, ekstrim hijau. Nah padahal cuma pakai APD, cuma pakai SIO, katakanlah seperti itu ya. Itu, nah tidak mungkin Pak, tidak mungkin bahaya ledakan gitu, misalnya dia mempunyai potensi bahaya ledakan, hanya pakai APD terus bahayanya menjadi risikonya menjadi kecil, itu tidak mungkin. Kalau bahaya ledakan mau pakai APD seperti apa? Kan tidak mungkin kita bekerja pakai baju gegana kan? Ya tidak ada. Kalau yang bisa dilakukan ya engineering control paling ya. Ya kalau bahaya ledakan ya, instrumentasinya harus lengkap, automatic shutdown, automatic close segala macam ya, engineering control banget ya, proses safety lah kalau bisa, proses safety ya, seperti itu. Nah itu sering terjadi, jadi pengendalian ala kadarnya terus tiba-tiba jadi aman gitu, jadi safe gitu. Kemudian terakhir nih, selesai sudah materinya nih. Nah, sudah selesai nih hiranya gitu ya, tebel gitu ya, misalnya ya ribuan item ya, kalau kita perusahaannya besar itu bisa ribuan proses yang diidentifikasi ya. Di gudang udah 500, di penerimaan barang 100, di operasional 700 item ya itu ya. Jadi karena banyak banget, kontraktornya mungkin 1000 segala macam. Jadi mungkin hiranya sangat tebal. Nah, hira setebal itu di print di A3 pula gitu, atau mungkin A0 di printnya saking lebarnya itu ya, saking panjangnya. Kemudian tidak dibuat list of significant risk atau list of high risk gitu. Jadi
Ya, kalau menurut saya, kalau pas audit saya lihat ini onggokan kertas tanpa makna, saya bilang. Seperti hasil medical check up, dimasukkan lemari, nggak ada yang baca lagi. Jadi lebih baik pakai spreadsheet atau Excel hasil medical check up gitu. Jadi kita tahu trennya gitu. Trennya dia pendengarannya turun kah atau tidak. Nah, kalau bentuknya hard copy disimpan di lemari, 1 tahun 1 lemari, 2 tahun 2 lemari, nah siapa yang baca kan? Ya seperti itulah IRADC. Jadi apa namanya? Terlalu banyak, terlalu tebal, kemudian tidak dibuat list. Nah, ada perusahaan bagus ya, kemarin saya lihat sangat disiplin, begitu banyaknya HIRA sampai A3 di print dan tebal sekali, tapi dia tarik semua yang high risk itu menjadi list of significant risk atau list of high risk, dikelompokkan. Jadi tinggal paling 2-3 halaman A3 gitu ya listnya, dan dikelompokkan lagi yang ekstrim ini, yang high risk ini. Nah, kontrolnya jadi mudah, eye catching lah bahasanya ya, kita nggak pusing ya kepalanya. Jadi filosofi utama hiranya dapat gitu loh. Nah, sering banget orang hira DC-nya menjadi kadang-kadang tidak di print pula, ditaruh di laptop gitu ya, sampai sheet-nya sampai berjajar berapa Excel-nya itu ya. Jadi ya begitu kejadian-kejadian lapangan ya. Mungkin kita semua sama merasakan ya, bagi yang praktisi seperti itu. Nah, mungkin sudah selesai nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, ininya materinya. Nah, sebelum ini saya mau tunjukkan dulu ya Bapak-bapak dan Ibu ya, sebelum nanti membuka forum tanya jawab atau apa, saya share ini tadi risiko murni atau apa, mau share apa lagi tadi ya. Nah, itu ya. Ini contoh form ya, form yang agak panjang dikit ya, agak panjang. Saya share Bapak dan Ibu sebentar. Nah, ini contoh form yang jadi A3 kalau di print ya. Karena panjang sekali, coba kita lihat. Ini ada kolom lokasi di sini. Mudah-mudahan terlihat ini ya. Lokasi ya, gedein lah. Nah, ini. Lokasi, terus prosesnya apa? Ya, prosesnya apalah gitu ya. Misalnya memotong kah apa gitu ya, tergantung kita punya bisnis apa gitu ya. Posisi yang terlibat siapa orangnya? Oh, supervisor kah atau teknisi atau apa. Nah, kegiatannya rutin non-rutin, normal, abnormal, dan emergensi. Dicentang saja di sini. Oh, kondisinya normal apa saja, yang abnormal apa saja, yang emergensi apa gitu ya. Masing-masing itu nanti dicari bahayanya. Oh, bahayanya ini, risikonya ini. Setelah itu, risiko murni. Risiko murni itu risiko tanpa adanya pengendalian. Kalau orang bekerja di ketinggian 70 meter, kita tidak melihat ada full body harness, tidak melihat itu sudah high risk. Ya, itu pasti high risk ya. Nah, jadi itu risiko murni ya. Seperti itu. Nah, kemudian kontrol saat ini apa adanya saat ini. Kalau kita cuma punya PPE ya sudah dicentang di sini PPE. PPI, kemudian di sini kontrol saat ini tulis PPI-nya apa gitu. Sarung tangan gitu misalnya ya, udah sarung tangan. Apa ala kadarnya lah adanya saat ini. Terus risiko saat ini dinilai berapa? Dengan adanya kontrol yang ala kadarnya tadi itu berapa risikonya? Kemudian rekomendasi kita apa? Oh, ini kurang Pak, ini masih warnanya apa di sini? Ini matriksnya Bapak dan Ibu. Gimana nih? Oh, ini. Misalnya warnanya merah gitu ya, 3E merah gitu ya. Ini matriksnya. Nah, kemudian mau merah Pak, ya ditambah rekomendasi Pak, apa? Bapak bisa eliminasi enggak? Oh, enggak bisa. Substitusi bisa enggak? Enggak bisa. Engineering, ya masih bisa engineering lah. Ngeluarin duit beberapa rupiah lah gitu. Oh ya sudah. Kemudian rekomendasi detailnya apa di sini, tulis engineering control dengan memasang cover kah apa-apa gitu. Nah, nanti risiko sisanya tinggal berapa. Nah, ini regulasi yang terlibat dalam pekerjaan ini. Misalnya mengacu kepada alat angkat, misalnya kepada Permenaker nomor berapa, kemudian ke British Standard atau apa. Ya, ini contoh ini Bapak dan Ibu, apa namanya, form yang kan panjang ya, ini nggak bisa di print A4 gitu. Saya coba itu kecil banget ya. Ya A3 lah minimum, itu pun kecil, masih pakai kaca pembesar saya bacanya itu. Karena kecil banget pakai A3. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya 100 km per jam ini, saya sudah 9:30 ya selesai materinya. Ada sisa waktu Bapak dan Ibu, silakan. Kalau ada ini apa, diskusi atau sharing juga boleh. Sharing di tempat saya sudah bagus, ya bagus lah. Best practice-nya apa gitu.
Silakan Bapak dan Ibu. Mas-mas, Baik, Mbak-mbak. langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya. Yang mau bertanya silakan sebutkan nama dan asal. Silakan. Bertanya. Ntar dulu, ada nggak nih? Cap, ada Cap? Pak James juga nih. Masa ada beliau? Pak James. Pak James, ayo sharing Pak James. Ya, kita sharing kalau di Weyer seperti apa ya. Ada dari PT Cahaya Resource Abadi. Selamat malam, Pak Lukman. Mohon izin. Ini memang standar dan sangat berdekatan kita semua lingkungan kerja ini, apa lingkungan bahaya atau risiko bahaya yang ada. Sehingga kadang dianggap sepele, teman-teman saya perhatiin itu menganggap ini sudah biasa sehingga seolah-olah risiko itu diabaikan. Jadi itu yang tadi diingatkan Pak Lukman itu benar sekali bahwa mitigasi atau penilaian risiko itu tetap harus dilakukan walaupun secara historikal itu jarang terjadi dan itu, tapi mengedepankan kedepannya seperti apa itu penting banget karena kecelakaan itu kita tidak tahu di kapan terjadi dan bagaimana kita mengeliminir atau menghilangkan atau menurunkan risiko itu yang nggak kalah penting. Di sini saya lihat teman-teman dari K3 dan itu ya satu yang mas-masnya ganteng-ganteng, yang mbak-mbaknya cantik-cantik. Tapi saya yakin pemikiran mereka istilahnya kalau kita menjiwai dalam K3 ini kedepannya tidak hanya profesi pekerjaan yang membuat dia akan jadi besar, tapi nilai yang bisa disumbangkan ke teman-teman pekerja, dia sangat berjasa karena menjadikan orang lain itu aman, selamat dan itu yang tidak ternilai gitu. Jadi suatu kayak dosen K3 seperti Pak Lukman ini melebihi dari Ustadz juga ini. Itu ada saya Pak. Saya masih banyak belajar, monggo aja Pak. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa nambahkan dan sharing di tempat masing-masing. Makasih Pak Lukman. Oke, terima kasih Cap. Ya, beliau sudah melalang buana ke luar negeri kemana nih Bapak-Bapak semuanya. Jadi sudah mengenyam asam garam ya Pak Kapten Suhirman ini ya, merasakan suasana kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri dan iklim kerja oil and gas maupun yang lain ya. Ya sambil menunggu siapa tahu ada yang mau bertanya. Jadi mungkin gambarannya begini ya Bapak-Bapak dan Ibu ya. Kita tidak bisa mencontoh langsung kepada perusahaan yang sangat mature gitu ya. Maturity levelnya tinggi banget gitu ya, artinya misalnya oil and gas yang worldwide gitu ya. Nah,
Tapi paling tidak kita mencoba untuk mendekati ya, karena sumber daya mereka sangat luar biasa gitu ya. Yang kadang-kadang keliru kan kita buru-buru untuk mencapai maturity level itu. Tetapi yang tidak boleh dilupakan itu kalau sudah sifatnya nyawa itu mereka standar ya nyawa. Maksudnya gini, maturity level kita perusahaannya baru membangun, ya nggak apa-apa lah, nggak bisa kalau yang sudah high risk itu sama-sama high risk gitu. Maksud saya yang sifatnya kita harus pelan-pelan itu adalah membangun sistem yang rinci tadi itu ya, yang sangat rinci ya. Gitu. Tapi kalau untuk high risk dan ekstrim itu harus kita mitigasikan sebagus mungkin gitu. Sama itu mau LNG, mau apapun ya harus sama. Menurut saya seperti itu ya. Ya silakan Bapak dan Ibu, siapa tahu ada sharing ya, tidak harus pertanyaan gitu ya. Bisa juga sharing best practice di tempat saya ada seperti ini. Kadang-kadang kemarin ada yang sharing tentang ular, itu menarik sekali ya. Saya tidak ahlinya di ular gitu ya. Jadi risk assessment untuk ular begini, wah itu saya dengerin itu benar-benar, wah iya juga ya mengendalikan ular kobra gitu-gitu kan. Teman-teman di sawit punya keahlian. Kemana-mana bawa serum itu. ya. Silahkan Bapak dan Ibu, ada karena materi sudah selesai. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Saya Moses Leonardo dari Universitas Balikpapan dari Provinsi Kalimantan Tengah Pak, Kota Palangkaraya. Palangkaraya, ya. Ini Pak. Saya Kerja ingin bertanya Pak. Udah kerja? Kebetulan saya sampingannya juga di PLTU Pak. Oh PLTU sampingan ya. Iya, sampingan Pak. Kuliah. Sampingan. Namanya apa? Yang utamanya apa Pak? Untuk di safety ini kita ada dilatih juga Pak untuk menangani beberapa satwa berbahaya. Contohnya kan kemarin kita di PLTU pada musim penghujan dan bulan ini juga, terutama untuk ular kobra itu Pak luar biasa Pak di perusahaan ini. Itu di mana-mana ada banyak sekali Pak. Kemarin kebetulan ada beberapa karyawan ada yang kena gigit dan itu juga banyak sekali Pak korbannya kemarin, tapi sempat diselamatkan dialihkan ke Kota Palangkaraya. Nah bagi safety itu Pak kemarin untuk bagian safety-nya malah banyak yang nggak berani nih Pak karena ularnya gede-gede katanya Pak. Iya Pak. Nah, kita dari tim safety ini ada pelatihan khusus tambahan atau kita untuk lebih meningkatkan sistem dari kinerja kita harus dari individual sendiri Pak untuk berlatih. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Oh ya, terima kasih sharingnya ya Pak ya. Nah ini, misalnya kita pelatihannya ahli K3 macam-macam gitu ya, di ketinggian ahli, confined space ahli segala macam. Tapi belum pula ahli K3 ular ya, belum ada ya. Nah itu ya, jadi ya tetap aja kita ada kelemahan ya. Jadi ya mungkin pawang ular jauh lebih jago dari orang safety. Ya itu namanya sinergi, kita harus bersama-sama bekerja. Ya kita secara manajemen tahu, manajemen sistem gitu ya, tapi minta tolong sama ahlinya ular ya sebagai ya pengendalian risiko dari itu ya menggunakan mereka yang memang kerjanya di situ ya. Misalnya kita di-upgrade menjadi ahli pawang ular kobra gitu ya. Tapi apakah itu passion ya? Jadi kita harus hati-hati juga misalnya mentrainingkan orang gitu ya. Kita lihat dulu jangan sampai bahaya baru malah gitu ya. Nah, gitu ya. Artinya betul-betul yang kita menjadi garda depan menangkap ular gitu ya. Ya, seperti itu agak unik ya, pengalaman-pengalaman seperti itu ya. Ular kemudian tawon ya, tawon itu juga isu yang luar biasa kalau teman-teman di hutan itu ya, gitu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Moses ya sharingnya. Pak Lukman nambahkan dikit Pak. Ya Keb, silakan Keb. Sorry, mohon maaf, sedikit aja. Sebenarnya dalam membuat
HIRA atau risk assessment atau penilaian risiko ini kan dibuat tadi yang disampaikan Pak Lukman kan dibuat bareng-bareng ya, yang Iya, iya, terlibat akan pekerjaan itu gitu kan, sehingga iya, iya. paham terhadap aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan, masing-masing punya ide ini itu dikumpulkan dan dibuat suatu dalam lembaran yang dibuat bareng dan disosialisasikan bareng dan diketahui bersama, sehingga mereka paham, walaupun kita juga di situ kan ada ditunjuk juga siapa yang penanggung jawab atau eksekutor dan lain-lainnya. Artinya dalam membuat suatu menghilangkan bahaya itu, sehingga ini bukan tugas HSE tim, tapi tugas semua. HSE mungkin yang seperti Pak Lukman tadi sampaikan, HSE menjadikan quality control gitu loh. Jadi tugas semua yang terlibat di dalam suatu pekerjaan sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membuat risk assessment, karena mereka sendiri yang tahu. Bisa jadi yang disampaikan Mas tadi kan, tidak semua HSE itu tahu semua pekerjaan yang ada di lapangan. Sehingga HSE dalam hal ini sebagai koordinator untuk membuat risk assessment ini rangkum dari member atau peserta yang terlibat dalam suatu pekerjaan itu. Mungkin jadi perannya adalah yang paling utama mereka yang terlibat di pekerjaan itu yang bisa mengidentifikasi suatu risikonya. Itu aja mungkin Pak Lukman. Terima kasih. Ya, ya, setuju, Cap. Ya betul ya, ini biasanya di mana-mana kadang-kadang suka HSE aja yang bikin gitu ya. Karena ya kadang-kadang orang Indonesia, ya bukan Indonesia ya, artinya kadang-kadang kita orang ketimuran ya secara umum, Asia gitu, nggak enak gitu ya. Aduh nggak enak lah saya ngerepotin orang itu ya. Ya ngerepotin dalam hal kebaikan, artinya memang terlibat semua, bukan sendiri. Dan juga penyakit-penyakit yang terjadi di perusahaan lain itu kadang-kadang departemen lain tidak mau, betul-betul penolakannya tinggi untuk membuat HIRA DC ini. Apakah mungkin sosialisasinya kali yang kurang menyenangkan, jadi seolah horor gitu. Form yang begitu panjang menjadi horor. Aduh, nambahi kerjaan lagi gitu. Ya mungkin kalau kita bungkusannya orang ketiga bisa mensosialisasikan dengan marketing dalam tanda kutip ya, marketing yang cukup indah gitu ya, mungkin menjadi menarik gitu. Komunikasi lah ya, safety communication. Nah itu mungkin yang terjadi di mana-mana, betul sekali Cap ya. Kita terlibat semuanya lah yang membuat. Ya tak mungkin lah orang HSE akan memahami katakanlah engine gitu ya. Tak mungkin lah HSE akan memahami listrik sangat paham gitu ya. Ya mungkin ahlinya lah yang paham tentang tegangan tinggi gitu misalnya. Nah, ya jadi seperti itulah. Tapi itu sangat-sangat potensi risikonya tinggi sekali ya. Ya kejadian di Beirut saya nggak tahu ya bagaimana ceritanya, 2.750 ton ya amonium nitrat gitu ya disimpan di suatu gudang dengan proteksi kebakaran yang minim. Saya tidak tahu itu apa yang terjadi. Dan kita tidak tahu juga di gudang-gudang kita itu ada nggak nih di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ya, mudah-mudahan tidak ada ya, kita berpaksa banget tidak ada gitu ya. Tetapi ya paling tidak kita pastikan ada risk assessment gitu ya. Ya, risk assessment itu berbasis MSDS ya, simple saja gitu ya kalau menurut saya. Saya sempat sedikit baca-baca kemarin dan menelaah merenung itu kejadian itu. Saya tidak menyalahkan Beirut, tidak menyalahkan mereka, cuma jangan di tempat kita ada yang nyimpen di pelabuhan nih gitu ya. Tapi ya kita berprasangka baik, mudah-mudahan tidak ada gitu. Ya dari MSDS atau SDS itu kan terbaca, ini apa sih bahan ini gitu. Nah, kemudian risk assessment-nya gimana, mitigasinya gimana gitu. 2.750 ton. Kalau mungkin 1 ton ya ledakannya mungkin lokal ya gitu ya di dalam gudang gitu ya. Tapi sudah ribuan ton menjadi malapetaka. Nah, itu menurut saya hikmah yang luar biasa ya. Mungkin tidak harus bahan kimia ya, tetapi apapun mungkin bisa terjadi di perusahaan kita ya. Tapi basisnya ya risk assessment. Jadi berbasis risk ya, berbasis risk. Menurut saya. Ya silahkan Bapak dan Ibu kalau masih ada lagi.
menit lagi. Silakan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Pak Lukman. Selamat malam. Dari siapa, Pak? Dwiki, Pak. Aduh, Iki, di mana, Pak? Bisa diperkenalan, Pak? Iya, silakan Pak Dwi. Baik, saya alumni D4K3 juga di 2019. Oke. Sudah kerja? Alhamdulillah sudah, Pak. Di mana? Jadi tadi ada, sekarang saya lagi di salah satu kontraktor untuk di Pertamina, Pak. Oke, wah selamat ya. Udah dapat kerja nih, cepat nih dapat kerjanya nih. Oke, Alhamdulillah. silakan. Jadi ada salah satu topik menarik nih, Pak, tentang ular. Ular lagi ya. Sekalian membahas untuk menjawab pertanyaan dari Mas Moses ya. Iya. Jadi berhubungan dengan ular ini merupakan salah satu pekerjaan saya di masa lalu, Pak. Oke. Dan ya. dan saat ini sekarang saya jadi safety man juga pernah merekomendasikan salah satu hira untuk di salah satu perusahaan juga, Pak. Oke, Berkaitan ya. juga dengan ular tersebut. Nah, jadi di hira tersebut saya pernah memberikan rekomendasi salah satunya ya sinergi dengan salah satu perusahaan atau jasa pest control. Oke, pest control ya. Oke. Nah, jadi memang kembali lagi itu ke perusahaan kita, karena apabila kita bersinergi dengan salah satu jasa pest control, otomatis kita akan menambah cost lagi. Nah, dengan begitu saya memberikan salah satu opsi lagi, karena kita sebagai safety man yang salah satu tim HSE atau tim safety yang memberikan rekomendasi atau mitigasi terkait masalah ular tersebut. Nah, itu bisa kita tambah dengan ada 2 cara, Pak. Yang pertama isolation, itu area di tempat kita bekerja maupun istirahat. Itu biasanya yang ada di field atau di luar perkantoran. Yang kedua, baik. Nah ini yang paling penting, Pak. Yang kedua ini adalah eliminasi. Eliminasi bisa kita gunakan itu dengan memutus rantai kehidupannya dia. Jadi makhluk hidup itu hanya memerlukan 2, 1 makanan dan minuman. Itu yang paling sering dicarinya dia itu tempat berlindung. Nah itu yang kita putuskan. Jadi kita gimana? Prakteknya gimana nih? Menghilangkan tempat berlindungnya dia. Baik, jadi di mitigasinya itu saya memberikan eliminasi untuk tempat berlindungnya, seperti barang-barang atau tempat-tempat yang menumpuk, itu yang di areanya ada kelembapan, itu kita lebih rapikan lagi, kita terapkan 5R. Oke, jadi ini ya, betul-betul bersih ya tempatnya ya. Oke. Benar, Pak. Karena ular sangat menyukai tempat yang sangat lembab. Oke. Terutama ular kobra. Karena tapi alhamdulillah untuk di Balikpapan ini yang banyak kita temui itu ya jenis-jenisnya kobra Jawa sama kobra Kalimantan. Belum ada ditemui yang namanya king cobra, karena king cobra ini salah satu ular yang sangat unik, Pak. Sangat unik karena dia mempunyai 3 jenis bisa. Itu sebenarnya yang sangat berbahaya. Jadi mungkin kalau untuk dari Mas Moses tadi bisa untuk merekomendasikan kalau memang bisa bersinergi dengan jasa pest control, ya bersyukur karena ada orang yang menangani di luar dari tim HSE. Tapi kalau memang tidak bisa, ya kita memberikan mitigasi yang tersebut, yang tadi saya sebutkan. Oke, siap, paham. Luar biasa, Mas Dwi ya. Ya, memang gini, Mas Dwi ya. Anda punya pengalaman masa lalu dengan ular ya, tetapi itu bermanfaat ternyata ya. Itu bermanfaat untuk pekerjaan Anda sekarang. Alhamdulillah.
dulu itu ada mahasiswa Uniba itu suka panjat tebing dan dia jago tanggap darurat. Itu related ya. Dia jago tanggap darurat itu naik-naik tebing tali temali, oke. Dia pinter panjat tebing. Jadi ada hubungan ya masa lalu ya. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Ular saya give up lah. Saya tidak punya pengalaman dengan ular ya. Baik. Ya, jadi ya kita sinergi ya, Pak. Saya kadang-kadang gini sama mahasiswa dulu. Pak Lukman kan guru saya. Saya bilang gini, saya guru apa? Guru SMK 3 iya. Saya guru audit iya. Tapi kalau ilmu lain ya nanti saya bakalan belajar sama kamu lah, kayak saya bilang. Suatu saat Anda akan jadi guru saya gitu. Kemarin baru ketemu dengan mahasiswa. Saya bilang, suatu saat saya akan berguru kepada Anda di hal yang saya tidak miliki. Contoh misalnya ular, ini baru nemu nih. Saya bisa berguru kepada Anda tentang ular nih. Ya, oke ya. Baik, ini ada pertanyaan melalui chat ya. Ada Kapten Suirman ada pertanyaan, tapi saya belum bisa menjawab. Agak berat ini ya. Mohon maaf nih, Cap. Bentar dulu ya, Cap. Agak berat saya pertanyaan. Mau Kapten dong. Moderator, siapa nih? izin bertanya, menambahkan. Oh iya, Mbak Liana nih. Alumni juga, Pak Lukman. Yuliana. Ya, dia punya pengalaman di pelosok ini. Oh, di itu kalau nggak salah dia di Bulungan, Malinau, mana? Ya Pak, ya. Malinau Pak. Ya, dia tuh mahasiswa saya dulu paling rajin tuh. Oke, silakan Mbak. Sekarang udah partner ya, bukan mahasiswa saya lagi ya. Sekarang udah partner ya. Silakan. Saya mau menambahkan pengalaman untuk mengendalikan bahaya biologi, yaitu ban kuning ya. Bukan ular Pak, ular iya, ular juga, tapi udah dijelaskan lah sama Pak Dwiki, jadi oke. Saya mau menambahkan lebah ban kuning, aku nggak tahu bahasa yang lainnya seperti apa, tapi itu sangat berbahaya. Jadi cara kami di Adindo itu ada beberapa cara. Ada 3 cara. Jadi yang pertama itu kita pakai yang beekeeping suit yang biasa dipakai untuk orang yang memelihara atau yang berternak lebah, itu kita pakai itu. Yang pertama. Kemudian yang operatornya, yang misalnya pemusnahnya atau apa sih istilahnya ya, eksaminatornya ya, itu dia sebaiknya disuntik anti racun dulu. Karena tidak semua orang itu tahan kena sengatan. Jadi untuk berjaga-jaga itu diberikan itu. Karena kayak kejadian kami, lebah itu bukan lebah madu ya, yang apa sih mereka bilang tawon tanah ya, yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kematian. Itu dia nempel di dalam instalasi listrik dekat dengan kantor di bawah tanah, yang tanahnya agak terbuka gara-gara hujan. Jadi mau dibakar, dengan cara dibakar, kalau misalnya di areal perkebunan itu kita bakar. Jadi kita pakai semua baju yang tertutup, yang tadi tuh yang beekeeping suit, kemudian kita bakar dan dilakukan pada malam hari mengingat sifat-sifat makhluk hidup tersebut gitu. Dia berhenti berkeliaran di malam hari. Jadi kita lakukan biasanya setelah maghrib ke atas. Nah selain itu juga kita tetap kalau misalnya menggunakan api, kita siapkan apar seperti biasa atau damkar. Kemudian ada orang medis juga. Kalau yang satunya lagi itu kita siram ya, seperti yang dibilang sama Pak Dwiki tadi, itu kita menghilangkan tempat dia berlindung atau rumahnya atau naungannya. Jadi rumahnya itu yang dari tanah itu disiram pakai air. Tapi karena itu kabel listrik, kita tidak berani karena akan menyebabkan hal lain. Karena kita nggak tahu di situ mungkin kena gigit atau seperti apa. Kemudian ada kabel yang terkelupas, bisa menyebabkan hal lain. Dan kami cukup bermasalah dengan jaringan internet dan listrik, jadi kami tidak mau mengeliminasi suatu resiko dan membuat resiko lain. Jadi
hal yang lain yang dapat kami lakukan, yang ketiga yaitu menggunakan racun. Jadi kami menggunakan racun serangga yang biasa kami gunakan untuk areal plantation. Jadi yang biasanya ada kumbang-kumbang apa gitu yang datang makan pohon kemudian membuat kerusakan, itu kita gunakan dengan kadar yang lebih tinggi daripada pemusnahan bakteri atau virus atau mikroorganisme lain yang ada di area tanam. Jadi ada 3 cara untuk memusnahkan itu. Jadi tinggal dilihat resikonya. Kalau seandainya dia hanya nempel di pohon, saya ada orang lalu lalang, mungkin kita bisa langsung bakar karena itu yang paling simple. Tapi kalau misalnya di situ ada bahaya lain atau ada akan berisiko terhadap hal lain, maka kita pilih yang menggunakan racun. Dan endingnya ya tetap harus disiram, harus dimusnahkan tempatnya. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Juliana. Luar biasa ya, saya tidak menyangka pada memiliki skill khusus ya. Ada yang ahli ular, ahli tawon sekarang. Jadi tidak ada mata kuliah tawon ya Bu Andi Soraya ya. Tawon manajemen sistem ya. Nah gitu ya. Luar biasa. Ini saya belajar nih jadi muridnya Mbak Juliana sama Mas Moses dan Mas Dwi ya. Oke, terima kasih sekali itu. Baik, ini ada pertanyaan menarik. Selamat malam, saya Alam ya, namanya Mas Alam ini. Lebih baik mana JSA sudah dicetak, maksudnya JSA-nya tadi dicetak, di print, kemudian dibacakan sama mungkin operator gitu ya, atau teknisi sebelum melaksanakan job, atau JSA-nya kosong, tetapi dia yang mengisi mungkin, maksudnya seperti itu ya. Ya, begini, kalau saya sih kayak gini dulu, sebentar, kita tidak masalah yang bagus yang mana, tapi kita pakai filosofi aja ya. Ini JSA untuk apa sih gitu? Kan untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja kan. Nah, kemudian kita lihat konteksnya ya, di ISO 31000 ya, itu induknya risk management di dunia ya, standar ISO 31000 versi 2018 ya kalau nggak salah ya. Itu pertama kali sebelum kita melakukan manajemen risiko itu lihat konteks ya. Kalau saya membacanya konteks itu sederhana sekali. Jadi misalnya gini, konteksnya operator kita pendidikannya apa nih gitu. Mohon maaf ya, misalnya istilahnya Pak Yan patah pensil ya, saya suka dengan istilahnya Pak Yan Fuadi itu, patah pensil gitu ya. Ya, saya suka saran pertama Pak Mas Alam, dibacain gitu. Kita buatkan tim-tim yang sudah dewasa, artinya punya pengalaman dan pendidikan yang cukup, kita buatkan JSA secara rinci, mungkin supervisor sama kita K3. Sudah jadi, bacakan ke teman-teman gitu. Itu lebih pas gitu ya. Tetapi itu tidak pas apabila di perusahaan dengan maturity level ya tadi ya, tingkat kedewasaan kematangan sistem yang tinggi. Teknisi aja S1, teknisi aja D3 gitu. Jadi dia sangat-sangat punya kemampuan untuk membuat JSA, dan lebih baik mereka yang membuat, kemudian dia terus sama supervisornya seperti itu. Nah, jadi dua-duanya bisa bagus, Mas Alam ya, ini konteksnya gitu, konteksnya. Jadi kalau saya suka di kelas saya di Uniba gitu, saya suka ngomong gini, kita jadi orang K3 yang membumi ya, kita lihat kanan kiri ya, jangan terlalu dalam arti kita egois banget gitu ya, harus begini gitu, belum tentu. Kita lihat dulu ini apa nih, pendidikannya kurang apa enggak. Kalau pendidikannya kurang ya kita metode yang sederhana. Nah, ada perusahaan ya, mas-mas mbak ya, saya pernah menemukan perusahaan Amerika, itu pendidikan minimum itu S2. Jadi di situ tuh daftar karyawan itu S2 dan S3, banyak S3-nya. Nah, kalau yang seperti itu, terus kita bacakan JSA di depan mereka, itu kan tidak pas ya. Tidak pas gitu ya. Jadi artinya ya mungkin ya mereka bikin risk assessment dengan metode yang cukup canggih, ya silahkan nanti begitu itu kita review gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Mas Alam ya, saya menjawabnya dengan sudut pandang yang luas ya. Gitu. Oke, ini menggelitik ya pertanyaan Pak Suhirman, tapi saya bacakan saja, tapi saya tidak bisa ini ya, saya bacakan aja ya. Apakah ada kajian terkait implementasi HSE membandingkan, jadi Pak Suhirman ini membandingkan antara pelaksanaan kajian
risiko di kajian risiko atau K3 di swasta dan di pemerintahan ya. Pemerintahan kan luas ya. Pemerintahan itu mungkin ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Kelautan, Kementerian Pariwisata, Kementerian macam-macam ya, melingkupi energi mineral, SDM segala macam. Nah, apakah K3 di kementerian itu atau di pemerintah itu kajiannya gimana dibanding swasta gitu. Ya mungkin kalau ada punya pengalaman di grup ini masih ada waktu sedikit boleh. Tapi kalau saya pribadi saya tidak punya ide untuk menjawab ini. Oke ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan kalau punya pengalaman ya kajian K3 antara pemerintahan dengan swasta gitu ya. Silahkan. Baik, masih ada waktu 5 menit, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang pertanyaan Pak Suhirman tadi di-share boleh. Kalau ada yang lain sharing boleh. Seperti tadi tawon dan ular ya, bagus ya, dicatat ya. Mas Dwi dan Mbak Yuliana ya. Oke, dan Pak Moses boleh. Oke, kalau tidak ada ya Bapak dan Ibu, udah ada selesai. Pertanyaan satu habis. Pak terakhir tuh. Gimana tuh? Oh, saya belum. Adit ya. Malam Pak Lukman, saya Adit dari Uniba. Mau menanyakan seberapa penting sertifikasi buat K3 selain pengakuan kualifikasi dan kompetensi pekerjaan. Sertifikasi ya, orang nih ya, berarti orang nih ya, sertifikasi orang ya. Buat orang K3 selain pengakuan kualifikasi dan kompetensi. Ya oke. Sebenarnya ini tepat nanti Bu Andi Suraya, tapi saya akan menjawab dari sisi saya ya, sudut pandang saya ya sebagai praktisi. Kalau saya pribadi itu saya agak sedikit otak saya marketing gitu ya. Marketing itu maksudnya gini, needs atau kebutuhannya apa ini di sini, pasar kerja apa? Pasar kerja menginginkan sertifikasi, ya sudah kita sertifikasi kan gitu. Pasar kerja menginginkan adanya pengakuan kualifikasi kompetensi, ya sudah kita ikut itu. Artinya gini, kalau sertifikasi berarti di bawah Kemenaker gitu ya. Kemenaker, sertifikasi ahli K3 umum, sertifikasi ahli K3 ahli bejana tekan, angkat-angkat segala macam. Nah, tapi kalau kompetensi itu di bawah BNSP gitu ya. Nah, saya needs saja sih, needs ya dari pemberi kerja. Karena kalau saya memandang makro ya, itu terkait politik atau kebijakan itu saya tidak sampai situ ya. Pemikiran saya hanya level di bawah saja, saya memikirkan needs. Ya kayak saya pribadi sampai sekarang masih ikut sertifikasi, masih ikut kompetensi ya. BNSP ya agak beberapa punya saya BNSP, sertifikasi juga punya yang nasional maupun internasional. Ya ikut lagi besok, bulan depan segala macam. Nah, needs-nya apa gitu bagi diri saya pribadi, saya profesinya ini saya pribadi kalau tidak punya sertifikasi ngomong di depan orang kan nggak pede. Saya ngomong panjang, ntar nah orang siapa lu kan gitu. Nah maka saya untuk orang bertanya siapa lu ya saya sertifikasi seperti itu. Nah kalau teman-teman K3 yang belum lulus maupun lulus ya penting dua-duanya ya, pengakuan kompetensi berdasarkan experience gitu dan juga sertifikasi. Needs-nya masih dua-duanya penting. Tinggal apa gitu ya. Misalnya kita tidak mendalami kebakaran gitu ya, atau bukan kebakaran ya, kebakaran umum. Tidak mendalami bejana tekan gitu ya. Ya kita tidak perlulah sertifikasi ahli K3 bejana tekan. Karena kita tidak mendalami itu ya. Tetapi kalau kita mendalami kebakaran contohnya ya kita ambil sertifikasi dari kelas D, C, B, A seperti itu. Kira-kira jawabannya seperti itu. Mungkin lebih detailnya bisa nanti mungkin japri ke Pak Ibu Andi Suraya ya, lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Mungkin saya tutup ya, karena waktunya sudah pas ya, jam 10 kurang 2 menit. Bapak dan Ibu semua, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, Mas-mas, Mbak-mbak, terima kasih telah bersama kami, ya bersama saya juga. Ini 2 jam ini ya, 2 jam ini. Saya pribadi mungkin merasa banyak salah ya sebagai manusia yang banyak kekurangan ini ya. Saya sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan di masa lalu. Kemudian saya ketik tadi sore sebagai ilmu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua gitu ya. Berdasarkan literatur dan juga pengalaman.
Kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan kita berharap ya bisa ketemu lagi di lain sesi. Bisa jadi saya membicara lagi ataupun mungkin Mbak Yuliana nanti menjadi pembicara mengenai mitigasi tawon kuning gitu ya. Ya itu sangat menarik ya. Terima kasih kepada Uniba juga ya. Saya juga bagian dari Uniba, tetapi dalam hal ini telah difasilitasi juga PT Insurin. Akhir kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke siapa nih? Moderator ya dan Bu Andi. Silakan. Silakan Mbak. Terima kasih ya. Sekian webinar pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Lukmantoro yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua ya, dan juga beberapa peserta tadi yang sudah membagikan pengalamannya, udah sharing ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah mengikuti acara webinar ini. Juga kepada PT Insurin Adikarya yang telah memfasilitasi acara webinar ini. Jika ada salah kata dari kami pihak pelaksana mohon dimaafkan. Dan selamat bertemu di webinar selanjutnya, yaitu pada hari Sabtu 24 Oktober dengan topik teknik menyusun CSMS, Contractor Safety Management System. Ya, jadi stay safe, tetap menjalankan protokol kesehatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.